Semuanya, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul lagi di acara webinar JAWS yang insya Allah hari ini akan diisi dengan riset publication dari narasumber kita yaitu Bapak Agus Purwanto. Baik, sebelum kita mulai ke acara, ya hari ini sangat seru sekali ya, sepertinya sudah cukup banyak yang bergabung. Mungkin nanti banyak sekali rekan-rekan dari beberapa universitas. Di antaranya ada Universitas Indonesia, UNPAD, UPH, Untirta, kemudian ada juga yang di Aceh dan Bandar Lampung, mungkin juga dari beberapa universitas di Jawa Timur. Hari ini mudah-mudahan nanti bisa bergabung semuanya setelah semuanya bisa masuk ya. Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan rundown acara hari ini. Insya Allah nanti kita akan memulai di sekitar pukul 9 lewat 10 menit. Sebelumnya saya akan membacakan rundown untuk secara detailnya. Hari ini temanya adalah riset publication. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Agus Purwanto dengan host Ibu Dr. Winda Widiati. Selamat pagi Bapak Dr. Kandidat Agus Purwanto yang hari ini insya Allah sudah hadir. Dan Ibu Dr. Winda Widiati, selamat pagi. Kemudian sebelum ke acara nanti saya akan mengenalkan dan beberapa event yang nantinya akan menjadi webinar series setelah webinar and publication hari ini. Nanti untuk 2 minggu ke depan dan 2 minggu ke depannya lagi kita juga akan ada webinar yang sama masih membahas seputar statistik. Kemudian nanti sekitar jam 9 lewat 15 menit kita sudah mulai masuk ke acara dengan pemaparan dari Bapak Dr. Agus Purwanto. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Jadi para peserta silahkan untuk menuliskan di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan selama webinar berlangsung. Setelah itu nanti akan ada penutupan dan kita akan foto bersama. Mungkin itu yang rundown kita hari ini. Kemudian sebelum masuk ke company profile, mungkin saya akan sedikit memberikan tata tertib. Mudah-mudahan tata tertib ini bisa kita jalankan supaya webinar bisa berlangsung dengan kondusif ya. Jadi diharapkan untuk semua peserta hari ini mengaktifkan video kameranya dan menonaktifkan dari mikrofonnya. Untuk bertanya bisa langsung di chat room-nya. Nanti bisa dituliskan di situ yang akan dibacakan oleh host kita hari ini. Kemudian nanti pada saat webinar berlangsung, jika terjadi sinyalnya yang kurang bagus bisa dimasukkan kembali. Kemudian ya hari ini nanti kita akan ditutup dengan acara foto bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menayangkan company profile dari JAWS Academy.
Bapak Ibu terdengar suaranya? Videonya nggak kelihatan, Bu. Oh, maaf. Harus dipindah screen. Baik, sebentar. Baik ya, sebentar saya coba untuk share screen lagi. Baik, demikian adalah profil dari JOS Academy, di mana kami dari JOS Academy aktif memberikan pendampingan untuk Bapak Ibu dalam meningkatkan skill dan knowledge, terutama untuk teman-teman di akademisi dan profesional. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa melihat di profil JOS Academy di websitenya, atau bisa menghubungi kami jika teman-teman memerlukan pendampingan dari tim JOS Academy. Baik, kita juga akan menayangkan beberapa event yang nantinya akan berlanjut dari research series. Saya akan memberikan tayangan untuk baik, teman-teman, demikian untuk event yang akan insya Allah kita akan jalankan di tanggal 18 September, yang bertema tentang trik cepat untuk analisa SEM berbasis non-parametrik dengan metode atau program Smart PLS. Mungkin teman-teman bisa bergabung nanti sekitar tanggal 18 September. Insya Allah akan dibawakan oleh konsultan kita, yaitu Bapak Dwi. Mungkin nanti akan didampingi dengan Ibu Puji. Nah, kita juga ada event setelah itu, setelah 2 minggu kemudian kita juga ada event. Mungkin saya akan
perlihatkan untuk R statistik. Jadi kita juga akan ada event mengenai statistik. Baik, untuk event R statistik atau rangkaian ini masih merupakan rangkaian webinar series di mana insya Allah akan dibawakan oleh Coach Wahyu Setiono. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikannya di University of Amsterdam. Insya Allah juga akan didampingi oleh host Ibu Dr. Itu rangkaian event yang akan kita lakukan beberapa minggu kemudian. Berhubung waktu sudah cukup siang ya, maka kita akan memulai saja webinar kali ini yang akan dipandu insya Allah oleh Ibu Dr. Winda Widiati. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Winda, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Arisa. Mohon izin teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Alhamdulillah baik. Sudah hadir juga ya bersama kita di sini Bapak Agus Purwanto sebagai narasumber webinar kita hari ini ya teman-teman. Selamat datang sekali lagi semuanya, baik dari kalangan mahasiswa ya, dosen, mungkin ada praktisi juga di sini ya, yang kita hari ini sama-sama punya semangat yang besar untuk belajar ya bagaimana sih sebetulnya ya strategi yang tepat gitu ya, strategi yang jitu gitu ya supaya bisa efektif dan efisien nih ya kita punya publikasi yang berkualitas juga berkuantitas begitu nanti ya Bapak Agus ya, kita akan banyak sharing di sini ya Pak ya terkait dengan hal tersebut ya Pak. Ya betul Bu. Nah, sebelumnya nanti Bapak Agus akan menjelaskan panjang lebar ya terkait dengan materi webinar kita hari ini yang pastinya bakalan banyak banget manfaatnya, ilmu yang akan dibagikan yang bermanfaat untuk kita. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Bapak Agus ya yang panjang banget karena ini luar biasa prestasinya Pak Agus ini. Teman-teman semuanya, jadi mungkin saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya highlight aja beberapa ya. Narasumber kita hari ini di webinar untuk strategi publikasi yang berkualitas, berkuantitas, dan beretika, ada Bapak Agus Purwanto, kelahiran Pati, tahun 16 Agustus tahun 79, nih masih muda ya teman-teman, ya, tapi prestasinya udah luar biasa. Bapak Agus dosen juga ya Pak ya, karena memiliki NIDN. Ini ada Sinta ID-nya, jadi kalau nanti teman-teman mau mensitasi karya-karya dari Bapak Agus yang luar biasa ini, bisa langsung dicek ke Sinta ID-nya, juga di Scopus ID-nya. Kemudian ada juga Web of Science-nya juga punya ya Pak ya, Google Scholar ID-nya bisa langsung di-googling aja, nama Bapak Agus Purwanto. Ada nomor handphone, ada email, dan alamat tempat tinggalnya. Pak Agus ini orang Banten gitu ya Pak ya. Baik, lanjut ke riwayat pendidikan formalnya. Mulai dari SMA, Pak Agus di SMA Negeri 1 Pati, kemudian melanjutkan pendidikan di Politeknik Gajah Tunggal di jurusan Teknik Mesin, kemudian lanjut di Universitas Kebangsaan, jurusan Teknik Mesin juga, kemudian S2-nya di Universitas Mercu Buana, kita ternyata satu alma mater ya Pak ya, di S2-nya ada di Teknik Industri, saya waktu itu ambil manajemen, kemudian S3-nya di Pelita Harapan ya Pak ya, ambil jurusan manajemen pendidikan karena sudah berkarir di dunia pendidikan sebagai dosen begitu ya Pak ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di flyer kami juga Bapak Agus ini punya sederet gelar ya yang luar biasa. Ini Bapak Agus dapatkan berturut-turut ya. Ini luar biasa aktif sekali di tahun 2021 ya untuk gelar-gelar profesionalnya beliau. Nah, untuk karyanya itu jangan ditanya lagi, kita bisa lihat, cek nanti juga bisa dicek sendiri juga nanti teman-teman di
mulai dari Sinta 2, 3, 4, 5, 6 lengkap ini ya teman-teman ya, nasionalnya juga ada 31, dan yang paling luar biasa ini adalah internasional bereputasinya, yaitu sebanyak 150 jurnal, dan ini yang membuat Pak Agus mendapatkan rekor muri, begitu ya Pak ya, sebagai mahasiswa kandidat doktor yang memiliki publikasi ilmiah terbanyak. Luar biasa teman-teman, langsung aja yuk kita bareng-bareng simak pemaparan strategi seperti apa sih yang Pak Agus miliki gitu ya, yang bisa di-sharing ke kita nih sebagai akademisi gitu ya, untuk bisa nih mengikuti jejaknya Pak Agus, memiliki jurnal yang bukan hanya banyak tapi juga berkualitas dan beretika. Silahkan Bapak Agus, saya persilahkan tempat dan waktunya. Ya, terima kasih Bu Winda ya atas waktunya. Kita coba share screen dulu ya, share screen. Silahkan Pak. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ya, mau tes suara, apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Terdengar Pak. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Semoga kita sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan ya di tengah pandemi, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, pada sesi ini ya saya mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana strategi publikasi artikel ya. Artikel yang berkualitas, berkuantitas dan beretika gitu kan. Ya. Nah, ini saya coba sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu kan. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini ada yang juga pernah mengikuti webinar-webinar serupa gitu kan. Ya, mungkin ada hal-hal yang sama, nanti ada juga yang beda, yaitu nanti untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, ini saya lanjut. Nah, agenda yang akan saya sharing ada 5 hal. Jadi, yang pertama nanti saya coba sharing mengenai pengenalan artikel, jurnal, dan proses publikasi. Karena saya lihat peserta webinar ini kebanyakan teman-teman mahasiswa, sebagian dosen, dan sebagian juga praktisi, tapi mayoritas mahasiswa. Jadi materi saya sesuaikan ya dengan kemampuan mahasiswa. Yang kedua nanti akun-akun publikasi ya saya sharing, gitu kan. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana strategi membuat artikel yang berkuantitas, maksudnya dalam jumlah ya, jumlah kuantiti yang bisa banyak gitu kan. Yang keempat, bagaimana membuat artikel yang berkualitas, nah, banyak tapi tidak berkualitas. Nah, nanti ini bagaimana juga nanti membuat artikel yang berkualitas. Yang kelima, bagaimana artikel kita beretika, gitu kan. Jadi nanti ada kita sharing supaya artikel kita beretika. Kita punya artikel kuantitas, berkuantitas, jumlah banyak, berkualitas. Nah, tentunya yang tidak kalah penting adalah beretika. Nah, ini ya, coba saya sharing. Mungkin karena keterbatasan waktu, nanti saya agak singkat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dicatat. Kalaupun tidak bisa saya jawab di sesi ini, nanti bisa saya jawab lewat WhatsApp. Jadi bisa WA ke saya Japri, nanti oleh Bu Winda yang ngasih WA-nya, nanti bisa saya jawab 24 jam ya, selama HP saya masih aktif gitu kan. Ya, sesi ini tidak terbatas di sini ya. Kalau Bapak punya pertanyaan atau hal yang pengen disampaikan, silakan nanti terbuka setelah sesi ini 24 jam ya. Silakan. Nah, ini ya ada 5 hal. Mungkin ini saya presentasikan dulu ya semua sampai selesai, nanti baru sesi tanya jawab. Oke. Lanjut. Nah, sekarang adalah sesi yang pertama, yaitu pengenalan jurnal artikel. Sebagian teman-teman kita masih merasa rancu, apa itu istilah jurnal dan artikel. Ya. Pernah ada teman yang bilang saya, Pak, saya mau bikin jurnal manajemen. Terus saya tanya, editornya udah ada belum? Terus reviewernya udah ada belum? Namanya apa? Gitu. Malah yang bersangkutan malah bertanya-tanya, loh memang pakai editor Pak reviewer? Ya kan mau bikin jurnal kan? Nah, ternyata yang dimaksud itu sebenarnya mau bikin artikel gitu. Nah ini ya, jadi masih ajar Pak, saya mau dapat tugas apa? Bikin jurnal loh.
masa mahasiswa suruh bikin jurnal? Nah, sebenarnya yang dimaksud adalah artikel ya. Nah, artikel ilmiah atau orang menyebutnya manuskrip gitu kan. Manuskrip gitu. Ya apa istilahnya, jadi tulisan-tulisan kita ini yang berisi laporan sistematis ya, sistematis sesuai kajian hasil metode penelitian beberapa lembar itu artikel. Nah, jurnal sendiri yang dimaksud itulah kumpulan artikel ini. Jadi artikel-artikel ini dimuat di jurnal ya secara berkala. Jadi definisi jurnal adalah kumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada tugas Pak saya mau bikin artikel, mau bikin manuskrip, nah itu baru benar. Nanti dimuat di jurnal. Nah, jurnal-jurnal ini kadang ada namanya penerbit. Penerbitnya namanya publisher ya, publisher. Jadi publisher ini berisi banyak jurnal biasanya. Kita kenal semua banyak publisher yang luar negeri yang bereputasi tinggi ya, seperti Elsevier, Springer, terus ada lagi Emerald nih, Regis sama Cambridge. Nah itu publisher. Kalau jurnal nasional, publishernya biasanya LPPM universitas ya, atau dikelola oleh swasta penerbit gitu kan, atau yayasan bisa ya. Jadi publisher itu penerbit. Nah ini ya teman-teman udah ada gambaran apa itu artikel, apa itu jurnal dan penerbit. Karena istilah ini nanti akan kita pakai pada waktu sesi ini gitu ya. Ini ya. Jadi jangan salah lagi, Pak jurnal saya udah terbit belum loh? Kok jurnal terbit? Nah gitu itu. Jadi kata-kata yang kurang tepat. Artikel saya udah terbit belum? Nah itu baru tepat. Nah ini ya Bapak Ibu semua udah jelas definisinya. Nah sekarang kenapa kita capek-capek menerbitkan publikasi artikel ke jurnal, baik itu nasional maupun internasional? Nah ini banyak ya, banyak hal di era sekarang. Ini banyak orang motif publikasi ya. Kenapa kita buang-buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya ya untuk capek-capek publikasi, bahkan sampai lembur bergadang sampai pagi jam 2 kan gitu. Pertama nih, syarat lulusan mahasiswa S1, S2, S3. Nah, aturan sekarang ya teman-teman mahasiswa mulai dari S1, S2, S3 wajib publikasi sebagai syarat kelulusan. Bahkan beberapa universitas mahasiswa S1 sudah mewajibkan syarat publikasi nasional di jurnal nasional. S2 wajib publikasi di jurnal internasional. Kalau level doktoral, wajib publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah ini ya, merupakan kewajiban ya, bagi teman-teman mahasiswa sekarang. Jadi mau nggak mau, teman-teman mahasiswa wajib melakukan publikasi di jurnal yang tujuh untuk sebagai syarat kelulusan. Nah gitu. Bahkan beberapa universitas sekarang di tengah pandemi menggantikan skripsi diganti dengan publikasi. Ya. Ini tanpa skripsi asal bisa publikasi ya, bisa. Kemarin saya baca di beberapa media seperti itu ya. Terus yang kedua meningkatkan kompetensi ya gitu. Bagi teman-teman ada juga yang saya pengen dapat wawasan. Saya punya tulisan nih kayaknya bagus, pengen saya share ke publik. Jadi mereka akhirnya melakukan publikasi, meningkatkan kompetensi ya gitu. Terus mendapatkan penghasilan. Nih, jadi faktanya memang publikasi ini bisa menghasilkan penghasilan. Terutama ya bagi publisher, bagi penulis ya, terutama untuk mendapatkan hibah penelitian ya. Nanti publisher mendapat pemasukan, jurnalnya juga dapat pemasukan, author juga dapat pemasukan. Nah ini ya. Prasyarat jabatan. Ya, teman-teman terutama yang di dosen juga sekarang untuk kenaikan itu mensyaratkan jabatan ya, kenaikan jabatan ya. Gitu. Harus melakukan publikasi baik nasional maupun internasional gitu. Wajib ini ya gitu. Terus kemudian meningkatkan citra diri ya gitu. Kenapa? Wah, saya pengen ada namanya high index ya. High index atau jejak digital. Wah, saya pengen high index saya naik, maka dia memperbanyak publikasi. Atau wah, saya pengen nama saya dikenang di digital. Karena ada teman saya bilang bahwa kenapa banyak publikasi. Ini Pak, supaya kalau saya meninggal nama saya nggak hanya tertulis di batu nisan gitu. Makanya saya tinggalkan banyak publikasi biar nanti meninggalkan jejak digital gitu. Nah itu ya. Menaikkan pangkat ya. Selain dosen juga beberapa PNS sekarang ya. PNS, guru, bahwa untuk naik di jenjang struktural itu wajib publikasi gitu. Yang ketujuh hobi ya ini. Jadi hobi ini di luar ini, tapi ada orang yang hobinya nulis publikasi, hobinya nulis publikasi ya ada gitu kan gitu. Nah itu
Kalau saya sih poin nomor 7 ini ya gitu, terutama gitu mayoritas. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar ini ya pasti ada yang di sini kan gitu. Ya, ada yang poin 1, kalau poin 1 ini karena terpaksa ini. Kalau poin 7 kan karena sukarela nih hobi. Ya. Nah itu ya banyak motif, mungkin banyak ada motif yang di luar ini ya gitu. Nanti bisa di-share juga. Oke, lanjut. Nah, tingkatan jurnal sekarang. Tingkatan jurnal nih. Nah, ini untuk wawasan Bapak Ibu ya. Jadi jurnal itu ada beberapa kasta ya, kasta atau tingkatan grade. Yang pertama jurnal nasional. Ini biasanya untuk persyaratan lulus S1 di beberapa universitas. Yang penting dia ISSN saja, punya ISSN sudah cukup. Nah, gitu. Itu. Selanjutnya namanya jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi maksudnya apa? Dia udah direview, dinilai oleh Sinta gitu, Sinta. Nanti hasil reviewnya keluar nilai, skornya 90 atau 80 atau 70, nanti keluar peringkat ya. Paling rendah Sinta 6, paling tinggi Sinta 2. Naik lagi kastanya, ada jurnal internasional. Jadi internasional yang biasa ya. Jadi biar terindeks Copernicus, DOAJ, atau indeks-indeks yang lain ya. Tuh. Terus ada juga yang paling atas, ini idaman setiap orang ya, apalagi dosen, teman mahasiswa S2, S3, itu jurnal internasional bereputasi. Jadi dia terindeks Scopus, sementara sekarang terindeks Scopus dan Web of Science yang paling banyak, gitu kan. Yang paling banyak. Nah ini ada beberapa kriteria. Ada pertama non-Q, dia belum termasuk kuartil ya, belum masuk. Biasanya ini jurnal-jurnal baru. Jurnal baru masuk Scopus, 1-2 tahun pertama dia non-Q. Kemudian Q4, terus Q3, Q2, dan Q1. Nah itu. Berdasarkan apa Pak ini? Nanti jumlah citasi ya. Berdasarkan citasi atau SJR gitu nih, dibuka di Skimago. Nah ini ya poin-poinnya lebih tinggi. Nih biaya, kalau yang berbayar estimasinya seperti ini ya, paling murah nih. Kalau penerbitnya terkenal kayak Elsevier, nah itu bisa lebih dari ini kan gitu. Dan Bapak Ibu, kalau submit artikel ke jurnal wajib bersabar, nggak mungkin hari ini submit, besok terbit atau minggu depan terbit nih. Pasti ada prosesnya ya. Paling lama itu memang kalau Q1 bisa sampai 2 tahun. Ini paling cepat 8 bulan atau 1 tahun. Nah, ini ya tingkatan-tingkatan jurnal. Terus tahapan publikasi yang terakhir nih. Nah, tahapan publikasi artikel ke jurnal itu ada 5 secara garis besar ya. Pertama kita membuat artikel. Tentunya artikel yang berkualitas dan sesuai kaedah jurnal. Setelah artikel jadi, nanti kita submit ke jurnal yang kita tuju. Setelah kita submit, nanti menunggu beberapa bulan, paling cepat ya 2 bulan, bahkan sampai 2 tahun, nanti direview oleh jurnal ya. Setelah review, nanti ada feedback revisi. Setelah itu nanti diterima, dapat LOA, penerimaan, invoice pembayaran, kemudian diterbitkan. Setelah terbit, nanti terindeks. Bisa terindeks di Google Scholar, di Copernicus, atau di WOS. Nah, biasanya ini butuh waktu dari terbit untuk terindeks. Kalau Scopus biasanya 6-8 minggu itu sudah terindeks. Ya. Kalau Google Scholar 3 minggu itu sudah terindeks. Nah ini ya, proses publikasi artikel di jurnal secara umum. Nah oke, selanjutnya sesi yang kedua. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada akun-akun publikasi yang wajib dibuat ya. Sekarang, apalagi mahasiswa, dosen itu pasti wajib punya ini ya. Tujuannya apa? Nanti menunjukkan performa kita. Berapa publikasi, berapa namanya indeksnya gitu. Berapa banyak disitasi. Nah, ada di sini semua. Terus syarat register submit ke jurnal. Kalau Bapak Ibu nanti submit artikel ke jurnal, pasti disuruh ngisi salah satu ini atau salah semua. Beberapa ini suruh ngisi. Itu harus punya. Terus kemudian syarat kalau kita mau daftar reviewer, editor, atau persyaratan akademik, pasti disuruh ngisi ini, salah satu atau beberapa ya, terutama Sinta ID atau Google Scholar pasti. Nah ini ya, beberapa akun yang wajib dimiliki. Ya kita sih nggak wajib punya semua, hanya beberapa saja. Contohnya Google Scholar, ini ID-nya berupa kombinasi huruf. Nah, Sinta ID berupa angka, ORCID ID berupa angka, Scopus ID berupa angka, gitu. Terus Web of Science berupa huruf dan angka, ResearchGate berupa nama dan angka. Nah ini ya, nanti ini contoh profil saya. Ya nanti
rekam jejak digital kita ada di sini semua, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah punya ini nanti bisa sekarang kan era digital kan, jadi kita pengen tahu performa seseorang, kita tidak lagi nanya seseorang itu, cukup namanya siapa, kemudian dicari di Google, di tracing, ketemu akun-akun kita, nama kita, oh ternyata ini Google Score-nya publikasinya banyak di indeks, berarti bagus. Nah gitu ya, sekarang udah zaman era digital. Ini contoh tampilan Google Scholar. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Google Scholar bisa buka ini ya, scholar.google.com. Nanti bisa register. Terus ini ada link ID-nya, Google Scholar ID. Ada informasi nama dan afiliasi. Ada informasi artikel apa aja yang sudah kita terindeks Google Scholar. Kita publish di jurnal, nanti ada terindeks Google Scholar, nanti muncul di sini. Kemudian berapa citasinya? Oh, ini contohnya. Ini artikel pertama 606. Nanti bisa diklik ini. Artikel mana aja yang mensitasi kita, dari universitas mana. Nah, itu bisa lihat di sini semua informasinya. Ini performanya. Berapa high index, terus I10 index, nah, citationnya berapa performanya. Terus ada teman-teman kita, co-author bisa tampil di sini. Ini paling banyak siapa nih? Itu. Siapa saja. Nah, ini ya, Google Scholar ini wajib ya, wajib bagi teman-teman Bapak Ibu semua, baik itu mahasiswa maupun dosen ataupun praktisi. Selanjutnya ORCID, Open Researcher and Contributor ID. Nah, Bapak Ibu kalau mau bikin ORCID bisa buka ini tinggal isi formulir, nah gitu. Nanti keluar angka ini ORCID ID-nya. Bapak Ibu nanti kalau submit artikel ke jurnal pasti disuruh ngisi ini, gitu. Nanti isi aja. Terus informasi tentang kita, afiliasi, tempat kerja, terus berapa banyak artikel yang telah terbit. Nah, ini contohnya. Apa ini ya, banyak informasinya. Ini ada kurang lebih ada 300-an. Nah, ini contohnya ya. Terus selanjutnya Sinta ID. Ini wajib terutama bagi dosen. Yang enggak dosen pun bisa bikin, mahasiswa pun bisa bikin. Nah, nanti login aja masuk sinta.ristekbin.go.id. Nah, nanti daftar, isi ini syarat ini harus punya ID Google Scholar wajib. Lebih bagus lagi punya Scopus ID. Nah, dimasukin. Nanti tampilannya seperti ini. Ini menunjukkan performa kita. Pertama, informasi nama, afiliasi. Kemudian peringkat kita berapa. Nah, misalkan ini 15 nasional. Gitu kan. Dari berapa? Nah, ini enggak dijelasin ya di sini. Terus publikasi kita berapa aja? Dari Q1, Q2, Q3, Q4, Scopus. Terus publikasi Google Scholar kita berapa? Ini yang terakreditasi Sinta. Nah, itu. Ini informasi semua ya di Sinta ID ini milik pemerintah dari Ristek BRIN. Yang keempat, Scopus ID. Jadi ini dambaan ya, idaman beberapa teman dosen banyak yang belum punya Scopus ID maupun teman-teman mahasiswa. Nah, Pak, saya mau bikin ini bisa kalau tadi Google Scholar, ORCID ID, Sinta bisa bikin kita, tapi ini nggak bisa bikin. Jadi syaratnya ini harus pernah terbit satu artikel yang terindeks Scopus, baru muncul Scopus ID-nya. Nih, Scopus ID-nya. Informasinya apa? Informasinya ya nama, afiliasi, terus berapa jumlah yang terbit yang terindeks gitu. Indeksnya berapa jumlah citasinya. Terus artikel kita apa aja. Nah, itu. Nah, ini Scopus ID. Ini wajib yang lagi dambaan. Yang terakhir Research Kit. Research Kit ini nggak wajib ya. Ini Facebook-nya para penulis ini. Jadi Facebook-nya penulis di sini. Jadi kita bisa upload artikel-artikel kita, nanti dikomentari, nanti di-like, gitu kan. Nanti di-recommended. Nah, gitu. Ini di sini. Kalau di Facebook kita pamer makanan, pamer lagi tour, lagi sepedaan. Kalau di sini kita pamer artikel yang diterbitkan di sini ya, gitu. Artikel-artikel kita pamerin, oh dilihat, oh bagus nih saya citasi, saya ikut juga, saya rekomendasi. Nah, gitu. Itu research kit ya. Ini nggak formal sih, hanya untuk kita jalin komunikasi dengan para autor lain gitu. Ya. Oke. Ini yang terakhir Web of Science. Web of Science ini salah satu kriteria bereputasi juga Web of Science. Jadi pertama kita bisa bikin di publon.com. Nanti muncul ini ID Publon. Tapi kita punya Web of Science ID ini muncul setelah kita publish minimal satu artikel yang terindeks BOSS. Ya, BOSS. Lalu bisa muncul.
Nah, informasinya apa? Informasinya di sini ya berapa jumlah publikasi kita, di Citasi, H-index-nya berapa, di jurnal apa aja. Nah, itu di sini informasinya semua, ya. Jadi itu ada 6 akun-akun penulis yang perlu kita ketahui, ya. Sekarang mahasiswa pun baik itu S1, S2, S3 ya sebaiknya punya akun-akun itu ya, minimal Google Scholar ya, Google Scholar. Kalau Bapak Ibu dosen ya minimal tambah Sinta gitu kan. Kalau pengen lebih tinggi lagi, terutama S2, S3 ya wajib punya ID Scopus ya. Ya zaman sekarang ya lulusan S2 apalagi terutama S3 ya wajib punya ID Scopus. Nah, gitu. Ya. Sekarang bagaimana strategi membuat artikel berkuantitas? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Nih, dalam waktu 3 tahun dari tahun 2019, 18 sampai 2021 sekarang, ini sudah menerbitkan seperti ini, ya. Jadi di bereputasi Scopus dan WOS 150, internasional biasa 21, terus di Sinta sampai total 262. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah mungkin, apakah logis, apakah bisa gitu. Banyak juga guru-guru besar di beberapa universitas nanya ke saya, apakah mungkin, apakah logis, bisa. Saja satu itu 6 bulan, 1 tahun belum selesai, kok Bapak bisa bisa 60, 80 dalam setahun gitu. Saja satu artikel aja 6 bulan, 1 tahun belum selesai Pak. Nah, apakah logis, apakah mungkin, apakah bisa. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana cara strategi kita agar membuat artikel berkuantitas ini, dalam arti jumlahnya banyak gitu kan. Nah, ini benar banyak tanya-tanya. Ini berdasarkan pengalaman saya, pertama kita harus membentuk tim kolaborasi, membangun tim. Jadi kita lebih kuat kalau bersatu ya, pemain bola gitu kan. Gitu. Pertama, saya dulu juga nggak bisa apa-apa gitu. Pertama langsung bentuk tim gitu, nanti diajak orang. Gitu. Jadi membentuk tim ya minimal 5-10 lah gitu. Ya kalau kita misalkan pengen artikel hanya untuk terbit, nggak untuk jabatan JAD, ya bisa banyak. 20 bisa ya. Karena jumlah penulis ini di artikel jurnal tidak dibatasin. Rekor sekarang itu ada 5.000 penulis, satu artikel ada yang 5.000 penulis itu. Rekor sekarang itu. Atau nanti ada 10.000 lagi. Gitu. Nah, 5-10 ya. Jadi bentuk tim ini bisa teman-teman mahasiswa bisa. Atau mix, jadi ada mahasiswa, dosen, atau praktisi, lebih bagus lagi seperti itu. Lebih bagus lagi, tim ini 5-10 orang, ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago statistik, ada yang jago mendelay, nah, ada yang jago nulis bahasa, nah, kumpulin semua. Kalau bisa, enggak ya sama-sama itu. Bentuk tim. Nah, kalau sudah terbentuk tim, masing-masing orang ini suruh bikin satu konsep naskah artikel ya. Misalkan kita membentuk 7 orang misalkan ya, bisa lebih, bisa kurang, tapi 7 orang. Nanti masing-masing orang ini bentuk draft artikel, dikasih target penyelesaian 1 bulan, gitu kan, 1 bulan. Nah, nanti 7 orang ini masing-masing satu artikel akan menjadi 7 artikel dan nama-nama tim ini dimasukin di sini. Misalkan Agus A ada di artikel 1, artikel 2, artikel 3 sampai di artikel 7. Jadi 1 bulan ini saya bisa punya 7 artikel. Kalau 1 bulan 7 artikel, 1 tahun ada 84 artikel. 3 tahun bisa 252 artikel. Nah, ini logis kan? Bahkan bisa lebih kalau kita timnya 10 orang. Atau 10 orang lah, nggak usah banyak-banyak, 10 orang. Nah, bisa lebih. Nah, ini harus secara konsisten dan kontinu. Nah, ini ya, membentuk tim kolaborasi. Gitu. Nah, tujuannya apa kita bentuk kolaborasi ini? Nanti satu, bisa saling berbagi pengalaman. Dulu saya nggak bisa apa-apa. Ada tim yang udah jago bahasa Inggris, ahli statistik, ahli Smart PLS, ahli Lisrel, ahli Amos, ahli Stata. Nah, akhirnya saya bisa sharing di sana. Gitu. Ada yang ahli bahasa Inggris, saya bisa belajar bahasa Inggris. Gitu. Ya, bisa sharing knowledge antar anggota. Gitu. Saling pengetahuan ya gitu. Nah, terus nanti artikel ya bisa banyak karena sekali bikin nanti ada 7 artikel kita bisa
langsung punya 7 artikel. Terus biaya publikasi lebih ringan. Nih, kalau satu artikel nanti digotong 7 orang. Ini digotong 7 orang. Jadi bisa ringan artikelnya, gitu biayanya gitu. Terus relasi bisa nambah banyak. Kita makin kenal orang ya. Akhirnya saya juga kenal banyak orang dari teman-teman dari IAIN, UIN, dari Sumatera, Kalimantan. Nah, kita langsung ini memperluas networking kita, gitu kan, networking. Ya. Terus artikel kolaborasi 5 biasanya disukai oleh para editor jurnal. Jadi banyakkan jurnal, karena saya juga editor, jadi berdasarkan pengalaman saya lebih suka memilih artikel yang penulisnya lebih dari 3 atau 4 universitas. Karena apa? Nanti itu bisa menunjukkan konditor jurnal kita, distribusi autornya lebih banyak. Kalau distribusi autor dari banyak afiliasi, nanti performa jurnal kita lebih bagus ya. Itu dari kacamata editor gitu. Nah, ini ya. Jadi pertama harus membangun tim kolaborasi gitu. Ya kita kan banyak teman kan sekarang apalagi era digital. Saya juga nggak harus kenal, yang penting punya komitmen. Saya aja pas pertama kali bentuk tim kolaborasi 4 orang, 5 orang itu nggak saya kenal. Ya kenal di WA aja, WA group gitu ya. WA group saya isinya itu aja kolaborasi gitu kan. Bahkan orangnya belum pernah ketemu sampai sekarang kan gitu. Tapi tetap jalan. Nah ini ya bentuk tim kolaborasi gitu kan. Dan ingat bahwa ada 7 artikel, semua harus punya kontributor. Jangan ini bikin nanti yang lain tidak tahu. Misalkan si A nggak tahu artikel yang dibikin artikel 5, 6, 7 harus punya kontribusi gitu kan. Nanti yang jago olah data semua. Yang jago parafrase semua. Jadi semua punya kontributor ya, dibagi-bagi. Jadi nanti bisa kita belajar dari banyak artikel ini kan gitu. Nah, ini ya, pertama membangun tim kolaborasi. Apalagi sekarang di era digital sangat mudah untuk membangun era kolaborasi, banyak WA group, banyak Facebook, nah banyak teman gitu kan. Itu kalau Facebook kita ada 5.000 pertemanan, masa nyari 7 orang nggak bisa yang punya komitmen untuk kolaborasi. WA group kita ada 200 orang, 400 orang kali 20 WAG, masa nyari 5-10 orang nggak bisa. Nah, itu ya. Ini pasti bisa ini gitu kan. Gitu. Nah, ini salah satu strategi untuk membuat artikel kita bisa banyak. Kalau 7 aja bisa 252 per 3 tahun. Nah, berarti jawaban pertanyaan tadi apakah logis? Ya, kalau lihat penjelasan ini logis gitu dan bisa lebih. Nah, gitu. Oke, next. Enggak. Nah, Pak, saya nggak punya teman, Pak, misalkan. Kan banyak orang yang terbatas pertemanannya kan. Bisa poin 2 ini. Saya punya teman tapi topiknya apa? Saya punya 10 variabel misalkan, ini kan yang kuantitatif. Nah, bisa. Artinya apa? Kita bikin satu proyek, nanti proyek ini dipecah dari beberapa artikel gitu. Ya, misalkan kita punya konsep saya mau mencari hubungan antara kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, budaya kerja dan kinerja. Bisa lebih, bisa 10 variabel. Nah, nanti bikin kuesioner, sebarin. Setelah kuesioner datang, nanti variabel-variabel ini dibuat modelnya beda-beda gitu atau di split. Nah, gitu. Ini artikel 1 seperti ini modelnya. Artikel 2, artikel 3, artikel 4. Nah, tentunya nanti artikelnya nggak boleh sama isinya, tapi analisa datanya dari satu kuesioner. Nah, ini bisa. Ini juga bisa. Tapi ini nggak begitu signifikan ya. Itu. Paling bisa maksimal ya 4-3 artikel kalau dikerjain 1-2 orang. Tapi setidaknya ini bisa membuat artikel kita bisa berkuantitas ya. Dengan catatan artikelnya isinya nggak sama karena nanti kan diturnitin kan gitu. Modelnya beda tapi dari data kuesioner. Kita nyebarin kuesioner 1, sekali olah langsung bisa dipecah-pecah jadi 4 gitu. Nah, ini ya. Terus kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Lah Pak, gimana caranya manajemen waktu? Nah, itu. Nah, ini yang saya kerjakan seperti ini ya. Sempatkan sehari 24 jam minimal 2 jam lah untuk di depan laptop gitu kan. Gitu. Nih, alokasi waktu ini kalau saya ini jam 8, jam ke 1 udah di depan laptop nih pasti nih. Depan laptop. Apa? Membaca artikel jurnal lain, nyari inspirasi ya. Buka-buka jurnal internasional, nasional, dibuka aja di situ.
oh pengaruh ini terhadap ini, kita baca lagi pengaruh ini terhadap, oh ini bisa nih saya terapin modelnya, metodenya gitu di tempat ini. Nah itu bisa itu nyari inspirasi. Setelah inspirasi dapat, nah habis sholat subuh jam 5 jam 6 atau jam berapapun ya tulis konsep kita itu ya, jadi satu halaman lumayan lah. Masa nulis 1 jam satu halaman nggak bisa, pasti bisa gitu. Nah tulis saja setiap hari gitu kan, yang nanti seminggu 2 minggu akhirnya selesai, apalagi dibantu oleh kolaborasi. Nah itu yang penting kita manajemen waktu ya. Kemarin ada teman saya, Pak, wah saya satu artikel aja 6 bulan nggak selesai Pak. Nah terus ngerjainnya gimana? Karena nggak pernah disentuh, nggak pernah dikerjain, jadi ya nggak selesai gitu. Nah itu ya. Jadi kalau dikerjain ini manajemen waktu ya, ya kita pun ya, kita zaman era digital kan pasti teman-teman semua Bapak Ibu ya apa itu sering buka laptop, apa itu HP-nya. Nah itu sempatin ini 1 jam nggak apa-apa sedikit, tapi tiap hari rutin. Nah gitu. Nyari artikelnya di mana Pak? Bisa salah satunya di Scholar aja. Buka scholar.google.com. Bapak Ibu pengen cari topik apa? Wah, saya tertarik mengenai ini, misalkan Smart PLS, Amos Gisel, atau kepemimpinan, kinerja, terus kepuasan kerja, kata kuncinya masukin, nanti muncul di sini. Tinggal Bapak Ibu klik, buka. Nah, itu gampang, cepat. Di scholar.google.com. Nah, itu ya. Yang penting manajemen waktu. Masa kita alokasikan waktu 1 jam, 2 jam, kita nggak bisa, pasti bisa. Kebanyakan teman-teman, Bapak Ibu, artikelnya, skripsinya nggak selesai ya, karena tiap hari nggak pernah ada waktu untuk ngerjain gitu ya. Sebenarnya kalau dikerjain sehari 1 jam, daripada nyantai terus buka WAG hoax politik, ya mending buka ini gitu kan. Nah itu ya manajemen waktu. Terus keempat, yang terakhir continuous collaboration. Jadi poin 1, 2, poin 3 tadi dilakukan secara kontinu setiap bulan dan komitmen gitu kan. Jangan berhenti membentuk tim 1 bulan selesai, ya selesai, jangan. Rutin terus-menerus gitu kan. Jadi kolaborasi dilakukan setiap bulan terus-menerus. Bisa dengan tim yang sama atau bisa juga dengan tim yang berbeda gitu. Banyak. Masa penduduk Indonesia 200 juta, nggak bisa kita nyari 7 orang yang bisa punya komitmen seperti ini, pasti bisa, apalagi di era digital ya. Ya kita bikin target 1 bulan 1 paper. Kayak kalau di industri kayak QCC kan, bentuk tim, bentuk project selesai, nyari project lain secara kontinu. Nah gitu. Ya, ini misalkan dulu saya bulan pertama 7, bulan 2 ada teman lagi 1 mendaftar jadi 8, bulan ketiga oh ini cuma dapat 5 nggak apa-apa, sampai 1 tahun ini bisa dapat 85 artikel yang terbit atas nama kita kan banyak. Kalau kali 3 tahun kan 250. Nah, jadi jawaban pertanyaan di awal aja sangat logis kalau bisa bikin seperti itu. Nah itu ya kolaborasi tiap bulan. Ini contoh artikel kolaborasi ya. Gitu. Ini 2019, 2020 kolaborasi contohnya. Ini cuma berapa orang? 5 orang. Gitu. Dan ini artis saja ikut kolaborasi nih, nomor 4 ini kan gitu. Nah itu ya. Nah itu ya strategi saya selama ini berdasarkan best practice yang pernah saya lakukan untuk bagaimana artikel kita bisa, publikasi kita bisa banyak gitu ya. Yang pertama paling signifikan ya kita bentuk tim kolaborasi gitu. Yang kedua tadi kita bentuk one project untuk beberapa artikel ya. 1 kuesioner penelitian, variabel masukin semua, kemudian kita bikin beberapa artikel. Ya, terus manajemen waktu yang terutama itu. Alokasikan waktu 1-2 jam tiap hari. Terakhir ya continuous collaboration. Jadi poin 1, 2, 3 dilakukan terus-menerus gitu. Memang sulit di awal ya, Tapi kalau kita kolaborasi, nanti terpacu teman yang lain. Kita bentuk tim 5 orang. Kita misalkan terlambat nih, belum dapat apa-apa. Tapi 4 teman kita lain, artikelnya udah hampir selesai. Mau nggak mau kita termotivasi. Gitu. Apalagi dibentuk WAG, diupdate. Artikel ini udah sekian persen. Kok kita masih 5%. Nah, itu termotivasi sendiri kita dengan kolaborasi seperti itu. Oke, itu ya. Strategi artikel yang berkuantitas. Nah, setelah artikel jadi, banyak. Gimana Pak caranya supaya diterima jurnal gitu.
artikel yang baik itu yang artikel seperti apa itu. Kalau tesis, disertasi yang baik kan disertasi yang apa itu selesai kan. Kalau artikel yang baik, ya artikel yang diterima dan terbit di jurnal yang baik. Nah, gitu ya. Bagus artikel apapun tapi kalau ditolak jurnal terus, ya dalam tanda kutip artinya dipertanyakan tidak baik. Nah, gitu ya. Ngaku kok artikel saya bagus nih, masa ditolak tuh. Kalau bagus masa ditolak. Nah, gitu. Nah, ini ya. Pertama, bagaimana artikel yang berkualitas dalam arti bisa diterima jurnal. Pertama kita bikin artikel yang sesuai kaidah ilmiah ya, kaidah ilmiah. Jadi standar baku artikel itu seperti ini, dimanapun artikel ya, baku pasti seperti ini, karena sudah menjadi standar. Kalau kita bikin di luar ini, seperti surat pembaca gitu, itu pasti ditolak ya. Dulu banyak yang teman-teman saya bikin artikel mirip kayak surat pembaca, nggak ada metode seperti ini. Dia ditolak terus, ya akhirnya belajar bisa seperti ini. Ya, kalau di luar kaidah seperti ini, kebanyakan dan mungkin 99% ditolak oleh jurnal. 1% disuruh revisi. Nah, gitu ya. 99% ditolak, 1% disuruh revisi. Dan 0% diterima, ya. Mulai dari judul, terus autor, abstrak, kata kunci, pendahuluan, nah, terus literatur review, terus metode, hasil, kesimpulan. Ini standar ya, standar artikel gitu. Nah, terus beberapa artikel yang diterima di jurnal, baik itu nasional, reputasi, kebanyakan seperti ini. Ini ada orang ya, bikin penelitian, lupa saya namanya, dia ngambil sampel 30-40 jurnal Scopus bereputasi. Dan kebanyakan artikel yang terbit itu 70% itu pakai metode kuantitatif. Sisanya kualitatif 80%, sisanya itu mixed method literatur review. Gitu. Jadi kalau kita bikin artikel yang berpotensi peluang besar diterima di jurnal, ya kita bikin artikel yang kuantitatif. Kalau artikel saya yang terbit itu 95% kuantitatif ya. Tapi metodenya beda-beda. Ada yang pakai Smart PLS, Lisrel, Amos gitu. Nah, ini ya. Terus di jurnal nasional sama. Hampir kebanyakan itu artikel yang kuantitatif, survei atau olah data, kesimpulan saran, terus hasilnya didiskusikan. Nah, itu kebanyakan yang di jurnal nasional. Jadi di jurnal internasional maupun nasional kebanyakan artikel yang kuantitatif gitu. Terus lanjut. Nah, ini ya, banyak metode ya. Jadi sesuai kaidah ilmiah dan metode ilmiah. Jadi metode-metode ini yang paling banyak terbit di jurnal-jurnal baik itu internasional maupun nasional ya. Kebanyakan kuantitatif yang survei gitu. Walaupun banyak yang kualitatif juga, tapi yang mixed method nih menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kita nggak bahas detail ya. Nanti ada sesi sendiri nih kita untuk membahas ini secara detail. Terus, nah ini ya, bagaimana kaidahnya? Ya kita buat artikel naskah yang seperti ini ya, mulai dari pendahuluan, isinya latar belakang, fokus penelitian sampai tujuan manfaat. Nah ini mungkin ya sekitar 4-5 paragraf, nggak banyak-banyak. Terus tinjauan pustaka ini opsional. Beberapa jurnal nggak tidak mensyaratkan ini, tapi beberapa jurnal suruh menulis ini ya, ditampilkan. Ya, kajian teori kita tulis teori-teori tentang variabel yang kita teliti. Terus metodenya apa aja kita tulis di sini. Tadi ada kuantitatif, kualitatif, tempatnya di mana, respondennya atau informannya siapa aja, teknik analisis datanya seperti apa, pakai Smart PLS, terus urutan analisisnya seperti apa, nanti tulis di sini. Terus keempat, hasil dan pembahasan. Ini temuan hasil data, pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Nah ini ya, kaidah normal artikel ilmiah yang diterima di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nanti ini kita tidak bahas detail, ini ada sesi sendiri ya untuk bahas ini sampai nanti bisa bikin sendiri. Nah ini contoh ya, memang standar artikel itu seperti ini contoh dari jurnal Q1, gitu. Sama jurnal Q1, jadi contohnya standar ya, ada abstrak, penulis, judul, nah gitu. Nah itu yang pertama, jadi yang berkualitas ya sesuai kaidah ilmiah dan
sesuai metode ilmiah gitu. Yang kedua, kalau kita bikin yang di luar poin 1 tadi, tidak pakai metode yang ilmiah, tidak pakai kaidah ilmiah, saya yakin 99% ditolak sama editor. Ya saya juga editor kan, sering juga nerima naskah seperti itu, kok metodenya nggak ada, kok tidak seperti ini kaidahnya, langsung saya reject. Nah gitu, reject. Nggak ada revisi, reject gitu. Yang kedua, artikel kita harus punya similarity ya, indeks itu ya, maksimal 20%. Banyak kan jurnal mensyaratkan 20% itu. Ya, kalau di atas ini dipastikan ditolak, Kalau jurnal masih baik hati, disuruh revisi kan gitu. Ya, nanti sekarang pun skripsi, tesis, disertasi pun sekarang kan dicek Turnitin dan similarity-nya, kesamaannya. Ya, kita ada program salah satunya Turnitin ya, banyak program. Salah satunya Turnitin. Ya, persyaratannya minimal maksimal 20% baru terima. Ya kita bikin paling enggak ya 10%, 15%, ya gitu. Bagaimana supaya bisa ini ya? Salah satu kunci ya hindari copy paste ya, copy paste. Karena kalau copy paste dari literasi online, satu kata pun dia pasti kena Turnitin ya, satu kata pun. Contohnya ini transformational leadership. Walaupun kita copy paste seperti ini, pasti kedetek merah. Kalau kita tulis manual, transformational leadership, tulis manual, itu enggak. Jadi kalau bisa tulis manual. Jadi kita baca artikel orang, referensi, kita pahami, langsung kita ketik manual. Makanya tadi ada manajemen waktu ya, dari 2 jam untuk menulis. Nah, itu. Nah, kalau kita sampai bikin artikel, udah sesuai kaidah ilmiah, kaidah metode ilmiah, tapi similarity-nya 25% itu pasti ditolak. Bukan? Ya, makanya Bapak Ibu sebelum submit, saya sering ditolak, kadang 25, 24, ya, disuruh ngurangin gitu. Kadang yang 21 langsung ditolak ada gitu. Nah. Oke, selanjutnya yang ketiga, artikel kita supaya bisa diterima gitu, ya harus sesuai skop jurnal, lingkup jurnal. Kalau tidak sesuai skop, pasti ditolak. Gitu kan. Kita sudah bikin capek-capek artikel sesuai kaidah ilmiah, sesuai metode ilmiah. Similarity-nya kesamaannya 1%. Tapi kita submit jurnal yang tidak sesuai skop, pasti ditolak, gitu kan? Pasti ditolak. Ya. Waduh, jurnal artikel udah bagus, similarity-nya 1%, capek-capek kok ditolak ya, karena masuk ke kamar yang salah dan jurnal yang tidak sesuai skop. Nah, kalau jurnal sangat bereputasi, kita nyari skop sih bisa ya di Skimago gitu. Nanti terlihat di sini skopnya apa gitu. Misalkan ini skopnya ya production and operation management ya gitu. Ya. Kita submit artikel tentang kesehatan di sini, tentang penyakit, kesehatan, ya 99% ditolak gitu. Ya, pasti itu gitu. Harus sesuai skop atau lingkup artikel. Atau juga bukan di Scopus, misalkan jurnal tujuan kita, wah saya mau submit ke sini. Jangan lupa di sini subjek areanya, skopnya harus dilihat. Kalau tidak sesuai dengan artikel kita, jangan sekali-kali disubmit ya, jangan sekali, karena peluang besar akan ditolak gitu. Jangan, nanti kita membuang waktu dan tenaga pikiran. Kalau jurnal nasional, buka di sinta.distekpin.go.id, nanti masukin kata kunci di sini. Kita mau misalkan punya artikel teknik industri, masukin kata teknik industri, nanti banyak muncul jurnal teknik industri. Gitu. Ya, gitu. Nanti jurnal lalu kita submit di sini. Ya. Terus kita juga bisa lihat di jurnalnya. Di jurnal sih ada informasi tentang scope ya, fokus and scope. Nanti kita baca tentang apa dia. Ini tentang ekonomi pendidikan misalkan. Ya jangan sampai kita sampai tentang materi antropologi, materi sosiologi di sini ya pasti ditolak gitu. Atau sama pendidikan tapi pendidikannya bukan ekonomi pendidikan, tapi teknologi pendidikan, biasanya ditolak gitu ya itu. Pastikan sesuai scope ya. Nah, ya. Itu poin 3 tadi ya. Jadi artikel kita supaya berkualitas ya, peluang besar diterima jurnal ya. Jadi yang satu udah harus sesuai metode, terus sesuai gaya penulisan ilmiah, terus similarity, sesuai scope. Yang keempat harus sesuai template jurnal. Kita udah capek-capek artikel bagus, similarity 1%,
ya sesuai scope, tapi nggak ikut template dia, itu pasti ditolak ya. Informasi template di mana? Di tiap jurnal pasti ada nih. Template kita download, kita klik aja. Atau kita bisa lihat di artikel-artikel yang sudah terbit. Artikel yang sudah terbit kita buka, oh template-nya seperti ini, kita ikutin. Nah, gitu. Gitu. Nah, setelah itu kita ikutin guideline dia. Apa sih guideline dia? Nah, ini guideline dia harus kita baca sebelum submit. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, nih, artikel yang disebut kualitas biasanya dilihat dari referensinya. Kebanyakan editor lihat referensinya. Kalau referensi dia berdasarkan dari jurnal-jurnal internasional dan internasional bereputasi, wah, dia layak untuk diterima. Nah, itu. Nih, bagaimana cara mencari referensinya? Yaitu kita bisa scan direct, tapi kan harus berlangganan, mahal kan. Cara yang sederhana buat teman-teman Bapak Ibu, buka aja scholar.google.id gitu. Nanti di sini muncul kata kunci leadership apa leadership, nanti baca semua. Nah, tinggal klik ini, tanda 2 ini langsung muncul ini, citasinya apa, kita copy paste ke daftar pustaka. Kalau kita nggak punya program Mendeley, pakai ini cara sederhana seperti ini yang paling gampang gitu ya, dan dapat banyak referensi. Nah, yang keenam, slide yang terakhir, kita misalkan nyari jurnal Sinta atau jurnal Scopus Q1. Bapak Ibu, teman-teman, kalau bisa buka yang sudah terbit. Nah, selama ini juga saya praktekkan, yang sudah terbit buka, ini kita buka satu-satu, tujuannya apa? Studi banding dengan artikel kita. Kita buka salah satu, kita bandingkan dengan artikel kita. Gitu. Oh, artikel kita kok gini, kurang banyak, ya kita perbaikin. Jadi kita bandingin, metodenya gimana nih yang udah terbit sama artikel kita. Coverage penelitiannya, kalau yang terbit ini skopnya negara, penelitiannya, subjeknya, kok kita cuma satu perusahaan, ya kemungkinan ditolak, samain gitu. Modelnya seperti apa? Oh, ini modelnya ini dari minimal ini 6 variabel, kita kok 3, ya tambahin gitu. Jumlah halaman, oh ini kok halamannya 12, 11, saya kok baru 4, tambahin. Software yang digunakan di sini kok Smart PLS, terus Listrel, sebenarnya sama kita, oke pertahankan. Referensinya di sini kok banyak jurnal Scopus nasional kita kok nggak jelas, lokal, nasional, maka ditambahin. Nah ini tujuannya studi banding, ya. Karena apa? Kalau kita submit, ternyata kualitasnya jauh di bawah yang sudah terbit, pasti di reject gitu sama editor, ya gitu. Jadi yang terakhir ini strategi supaya kita diterima berkualitas, ya kita buka masing-masing artikel yang terbit di jurnal ini, kita pelajarin, kita samain dengan artikel kita, minimal nggak jauh beda lah gitu. Ya, kita studi banding di sini. Oke. Nah, itu ya bagaimana cara artikel yang berkualitas. Artikel berkualitas ya artikel yang terbit di jurnal berkualitas. Kalau Bapak Ibu pengen terbit di jurnal berkualitas, Scopus Q1, ya buat pertama tadi ya sesuai metode ilmiah, kaidah ilmiah, similarity, cari jurnal Scopus Q2 yang cocok, ikutin template-nya yang cocok, terus bandingkan dengan artikel yang terbit. Nah, penulisannya minimal kita harus sama. Kalau kita jauh di bawah, pasti di-reject. Kalau itu semua poin 1 sampai 6, kemungkinan besar 9 mungkin 80% diterima ya. Walaupun nanti ada revisi-revisi ya. Kadang teman saya, oh, kok ada revisi banyak Pak, ini artikel kita lebih bagus gitu. Ya revisi itu wajar ya, karena memang syarat sebuah jurnal, syarat kredibilitas sebuah jurnal ya. Walaupun disuruh nambah reference, nambah variabel, tapi harus tetap ada ya gitu. Ya, oke, itu yang berkualitas. Yang terakhir, kode etik publikasi. Kita sudah bikin artikel banyak, terus kualitasnya bagus sesuai kaidah ilmiah metode. Yang paling penting adalah artikel kita punya etika ya. Di sini ada kode etik. Peneliti itu boleh salah ya. Kita salah hipotesis wajar, kalau lagi belajar salah hipotesis ya wajar, salah tulis wajar ya. Namanya juga peneliti. Nanti juga banyak yang koreksi editor. Salah metode pendekatan boleh nanti diperbaikin. Salah analisis, salah pengujian hipotesis, salah analisis data bisa boleh ya. Wajar. Tapi yang paling beretika ya ini ya, mempermainkan data. Wah, hasilnya ini harus positif signifikan.
ternyata hasil statistik negatif dan atau tidak signifikan. Waduh, gimana nih? Nanti saya pasti diomelin pembimbing, kok hasilnya bisa gini, kok hasilnya bisa gini, harusnya gini. Wah, gimana nih saya menghadap pembimbing? Nanti gimana bagi teman-teman mahasiswa? Ya, nggak apa-apa sebenarnya, ajuin aja apa adanya bahwa hasil penelitian kita itu ketemunya negatif dan tidak signifikan dan negatif gitu ya. Walaupun kebanyakan orang itu ketemunya signifikan dan positif. Nah, siapa tahu justru temuan kita yang beda sendiri itu merupakan suatu novelty, ya, gitu kan. Siapa tahu bisa jadi kan gitu. Ya. Saya contohin. Ada penelitian meneliti bahwa posisi toko menentukan jumlah pembeli. Posisi toko. Kalau posisi toko di pinggir jalan raya itu pembelinya banyak. Dan hasilnya pasti signifikan itu, posisi toko dengan jumlah pembeli. Tapi sekarang di era digital, itu belum mutlak berlaku. Karena apa? Banyak toko yang di tengah lapangan, di tengah desa itu laku. Ya. Karena sekarang udah jual beli online. Gitu. Bisa jadi teman kita, posisi toko tidak signifikan terhadap dibanding dengan minat pembeli. Ya, memang karena sekarang di era digital. Jadi Bapak Ibu yang temuannya beda dengan hal-hal umum, jangan khawatir. Itu merupakan sebuah novelty ya. Itu novelty bagi kita gitu. Terus manipulasi data, datanya kok nggak signifikan semua nih, nggak diolah. Coba saya otak-atik lah, angka 3 saya ganti 5, ganti 2, nah itu. Atau modifikasi data sama aja ya. Atau membuat data hoax palsu. Penelitiannya nggak ada, masing aja data diolah. Nah itu. Nah ini ya, yang penting kita belajar data apapun yang ada, kita tampilin ya. Ini banyak kan yang jadi dilematis para teman-teman mahasiswa, terutama yang lagi bikin skripsi, tesis, di saat mereka hasil analisis datanya berbeda dengan teritori, berbeda dengan penelitian pendahuluannya, dan berbeda dengan yang diinginin pembimbing. Nah itu, kadang pembimbing, oh ini harusnya signifikan nih, harusnya signifikan. Nah jangan khawatir, tampilin aja apa adanya. Gitu. Yang penting secara kaidah ilmiah bisa dipenuhi. Ini yang perlu dihindari juga, publikasi data. Maksudnya apa? Kita pabrik ya, pabrik, industri, membuat, namanya pabrik kan membuat kan, maker kan, membuat data yang sebenarnya tidak ada ya, fiktif. Bikin penelitian tentang, bikin kuesioner udah, tapi nggak pernah disebarin, diisi angka-angkanya, gitu, langsung diolah gitu. Atau falsifikasi gitu. Udah bikin kuesioner, nyebarin, tapi datanya tidak signifikan semua hasilnya. Padahal teori-teori sebelumnya mengatakan signifikan. Pendapat umum menyatakan signifikan. Pembimbing, tulisan pembimbing pengennya signifikan. Nah ini akhirnya apa? Ada falsifikasi. Nah gitu. Atau plagiarisme tadi ya. Jadi kita copy paste dari orang lain tanpa dikutip. Nah gitu. Nah gitu. Nah ini ya beberapa hal yang perlu dihindari. Ya. Tadi plagiarisme udah, terus kemudian ini nih. Kalau kita punya artikel sebaiknya samping artikel, jangan samping artikel ke beberapa jurnal secara bersamaan. Satu Pak pengen terbit satu jurnal kirim ke 5 atau 6, satu artikel kirim ke 5 atau 6 jurnal. Nah, sebaiknya dihindarin ya. Walaupun kadang yang terpaksa seperti ini dilakukan. Wah Pak, saya pengen publish cepat dapat LOA. Karena minggu depan harus sudah sidang tertutup, sidang terbuka. Kalau enggak saya di DO. Nah, itu terpaksa. Akhirnya dia submit ke banyak jurnal. Gitu. Kalau terpaksa sih nggak apa-apa ya, darurat gitu. Tapi nanti kalau kita submit ke beberapa jurnal, ada satu yang sudah mereview, udah ambil itu satu, yang lain langsung ditarik. Email ke editornya, Pak, saya tarik. Nah, itu. Etikanya seperti itu. Jadi boleh submit kalau terpaksa darurat, tapi setelah nanti salah satu jurnal memberi masukan, menerima, atau minimal mereview, yang lain langsung saat itu ditarik juga. Konflik kepentingan, ini sebaiknya dihindari ya. Kita bikin penelitian, harusnya nih saya bikinin penelitian, harusnya hasilnya nanti positifin, signifikanin, nah itu. Atau publikasi ganda, kita submit, beberapa jurnal, terbit semua gitu. Ini yang sering nih, menarik artikel yang sudah direview, ya. Ini sebaiknya dihindarin, ya. Kalau sebaiknya ditarik sebelum direview, gitu bang. Karena merupakan kita juga mendapat kondite yang kurang baik. Nah, nih yang terakhir, kode etik terakhir ya, hindari jurnal predator. Dan saya sendiri ya juga pernah nih
masuk ke jurnal predator gitu kan. Nah, jurnal predator ini banyak yang dihindari ya sebaiknya. Caranya gimana? Ya cek di website ini, masuk nggak di sini. Kalau ada, sebaiknya jangan di-submit ya, di list ini. Kemudian, ciri fisiknya bisa kita lihat dari yang diterbitkan dengan skop dia. Misalkan ada jurnal, skopnya itu antropologi, tapi dia menerbitkan jurnal pendidikan, manajemen SDM, dan ekonomi, itu sebaiknya dihindari. Nah, itu pasti predator. Kalaupun dia terindeks Scopus, pasti nggak lama terindeks. Mungkin 2 bulan, 3 bulan udah discontinue. Terus ciri yang ketiga itu jumlah terbitnya ratusan atau bahkan ribuan sekali terbit ya. Dipastikan itu predator ya. Standar normal sih maksimal 50 sih. Tapi kalau dia satu volume isu itu bisa 100-200, ini pasti questionable ya, dipertanyakan. Terus dia banyak menerbitkan spesial isu. Nah, kalau dia banyak menerbitkan spesial isu, biasanya dia kurang bagus konditunya. Terus waktu singkat 1 minggu biasanya. Kita kirim 1 minggu langsung diterima tanpa ada review segala macam. Kita bayar langsung terbit. Nah, itu. Nih, kebanyakan ciri-ciri jurnal predator seperti ini. Ciri yang mencolok, ini pasti mencolok nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sih bisa mendeteksi ya semua ini. Dihindari terutama teman-teman yang untuk publish artikel untuk kepentingan jabatan akademik ya. Sebaiknya dihindari karena kita udah dapat terbit, artikel bagus, bayar, tahu-tahu nanti discontinue, nggak dipakai. Nah itu. Kecuali kita terbit, Pak, saya nerbitin artikel yang penting bisa dibaca umum. Nggak saya pakai buat kepangkatan apa-apa, yang penting ada nama saya terkenal, terus hasil riset saya dibaca umum, disitasi, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau terpaksa bisa di sini ya. Tapi kalau untuk kepentingan akademik, sebaiknya jangan. Gitu. Oke, itu ya yang bisa saya sharing kali ini. Mungkin sharing ini singkat ya, singkat, secara umum, tidak secara detail. Nah, tapi nanti kalaupun ada hal yang ditanyakan, bisa diskusi lebih jauh, lebih lanjut nanti di luar sesi ini ya, bisa lewat jalur pribadi atau kita adakan untuk webinar lanjutan gitu ya. Ya supaya webinar ini bermanfaat, meninggalkan hasil karya ya ini ada tugas sih, tapi nggak harus dikerjakan ya, minimal dibuatlah buat auditor minimal teman-teman Bapak Ibu yang belum punya Google Scholar itu ya nanti bikin gitu. Terus nanti bentuk kolaborasi 1, 3 orang, 4 orang. Nah, ini ya, supaya nanti hasil webinar ini, nanti kalau udah membuat tugas ini praktek, pasti nanti kita banyak pengalaman. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa ingin menyusun artikel, ada kesulitan, ngolah data, terus penerbitan jurnal ke nasional, internasional maupun reputasi, nanti bisa dibimbing oleh tim dari DAWS gitu. Baik, itu saja sharing dari saya. Sekarang kita sesi diskusi ya, diskusi. Mungkin Bapak Ibu teman punya ada hal ditanyakan atau hal yang pengalaman pribadi bisa di-sharing di sini. Silakan waktu saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi ya Bapak Ibu. Jadi betul sekali tadi ya Bapak Ibu bahwa nanti kita akan webinar ini nggak selesai sampai di sini begitu ya. Jadi akan ada webinar lanjutan, lebih tepatnya workshop ya. Nanti juga akan langsung di coaching sama Coach Agus begitu ya untuk penulisan artikelnya. Jadi kalau webinar ini hanya mengantarkan tadi ya terutama tema-tema yang berkaitan dengan seperti apa sih artikel itu, apa sih jurnal itu, ternyata beda nih gitu kan ya. Kalau kita bilang aduh aku menerbitin jurnal, ternyata salah, bukan seperti itu. Harusnya menerbitin artikel dalam sebuah jurnal gitu ya. Kemudian nanti terkait dengan hal-hal tadi yang lebih dalam untuk langsung gitu ya Bapak Ibu praktek membuat artikel. Kalau tadi kan sudah mulai mungkin bertanya-tanya ya, wah termotivasi begitu ya, baiklah nanti saya akan bikin artikel gitu, tapi nanti akan langsung di coach nih sama Bapak Agus di acara kita berikutnya. Jadi tetap terus pantengin IG-nya JOS gitu ya, juga cek-cek di websitenya JOS ID. Kemudian juga kan teman-teman sudah bergabung di grup JOS Club, nanti akan diinformasikan terkait dengan acara kita yang juga nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Agus di workshop untuk terkait langsung penulisan artikel yang berkualitas gitu ya. Juga mungkin nanti bisa langsung berkolaborasi nih dengan Bapak Agus ya untuk penulisan artikelnya ya, supaya bisa banyak juga nih Pak gitu. Karena penting tadi ya Pak ya, kita ya untuk menulis artikel
itu. Oke, nah Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Bu, iya Pak. yang tertulis. Silakan Pak. Mau dibacakan atau mau langsung Ya, dijawab pertanyaannya saya Pak? sapa satu-satu aja. Baik, silakan Pak Agus. Nah, sekarang saya coba ya, Bapak Ibu. Ini mungkin sekarang di stop dulu. Dari yang pertama, Bapak siapa ini? Ini ya, jelas. Ada dari Ibu Arisa Mikaria. untuk yang pertama. Oh, Ibu Mikaria dari dulu, bawah aja. silakan. Ibu Mikaria Baik. gitu. Pertanyaannya apa nih? Mohon bantuan dapat nomor HP Bapak ya. Ya nanti dikasih sama Ibu moderator gitu. Ya. Terus yang atasnya digeser nggak bisa ya? Dari Bapak Arifudin gitu kan. Dari Bapak Arifudin itu. Baik. Terkait penjelasan etika, jika kita pernah terlibat suatu artikel, namun bukan penulis utama, namun ternyata kita menemukan entah ada plagiarisme, entah kurang tidak beretika, seperti tulisan Pak Agus, bagaimana cara menarik artikel itu? Karena kita kan bukan yang utama. Gitu. Ya bisa Pak, nanti Bapak pertama bisa menghubungi koresponden autor yang tertulis di artikel itu, gitu, untuk menghubungi jurnal itu untuk segera menarik artikel pertama. Atau kedua, Bapak pun berhak untuk menarik. Autor nggak harus autor utama ya. Selama ini kita pengalaman juga saya sebagai autor ke-9, 10 sering Pak untuk menarik seperti itu. Tentunya dengan konsultasi, diskusi dengan semua autor. Bapak kumpulin semua autor, ini saya coba tarik ya, karena kita artikel ini ternyata kurang beretika. Bisa Pak, jadi Bapak sendiri bisa, terus autor pertama juga bisa untuk kirim email ke editor untuk ditarik, gitu kan. Yang nggak bisa itu, orang yang di luar yang namanya tertulis sebagai autor, itu menarik itu nggak bisa, gitu. Saya sebagai editor pun gitu, ada penulis 3, 5, 4 kirim email ke saya, Pak ini statusnya gimana ya? Saya jawab, yang penting dia sebagai autor itu punya hak untuk bertanya ataupun menarik, gitu Pak. Bagaimana Ibu Erlina Yustanti, bagaimana cara kita gabung dengan Just Club? Nah nanti yang menjawab Ibu moderator dan tim nih ya. Takutnya pemirsa gini, jangan-jangan ya ini total religius. Iya, sepertinya bocor suaranya Pak. Dari Bapak Ilham Arif. Ya. Jurnal terindeks Scopus dengan free APC ada tidak Pak? Banyak. Jadi banyak yang free APC, tapi konsekuensinya nanti close access. Jadi artikel kita dikunci, tidak semua orang bisa baca artikel kita. Ya. Akibatnya apa? Nanti artikel kita jarang sekali disitasi, jarang sekali dibaca orang. Ya, itu bisa. Dan biasanya yang free APC ini antrinya banyak, ya antrinya banyak. Dan tentunya peluangnya diterima lebih kecil. Secara ekonomis bagi jurnal pun free APC pun tetap mendatangkan keuntungan. Kalau yang bayar kan dia dapat uang dari autor. Kalau free APC dia dapatnya dari orang yang mau minta PDF artikel itu gitu. Sama aja dari editor tetap. Tapi intinya ada Pak, ada. Tapi konsekuensinya biasanya waktunya lama, yang antri banyak. Terus artikel minta kali terbit dikunci, hanya muncul abstrak aja. Orang lain tidak bisa membaca PDF kita, harus bayar ke editornya gitu. Bisa Pak, ada banyak. Bapak buka di Simago, nanti ada banyak itu kan. Nanti kalau muncul gambar kunci tertutup, itu pasti free access ya. Terus, gitu. Free maksudnya free APC tapi free access. Ibu Yuni Nuraini, ada beberapa penelitian kuali, kuanti, R&D yang paling banyak diterima yang mana Pak? Tadi yang di slide saya, jadi di jurnal internasional 80% itu kuantitatif ya. Terus kalau di jurnal nasional 70% kuantitatif. Jadi kebanyakan itu kuantitatif yang diterima di jurnal umum, jurnal topik umum. Kalau Ibu punya, wah Pak, saya punya artikel kualitatif, gimana Pak? Bisa. Ibu nyari jurnal yang khusus kualitatif, banyak jurnal Scopus yang khusus kualitatif. Namanya kualitatif reviews, kualitatif report, itu dia nerima khusus artikel yang kualitatif. Banyak. Ada juga artikel yang khusus nerima mixed method, ada jurnal mixed method. Nanti Ibu cari di Google, jurnal mixed method, itu banyak muncul di situ. Kalau di jurnal umum, campuran, itu kebanyakan kuantitatif ya. Terus Pak Joko Supono, apakah jika kita aktif sebagai penulis jurnal, ada keuntungan secara ekonomi bagi kita? Ada.
ada dan terbukti. Kalau kita banyak nulis, terus kita citasi banyak, profil kita dibaca orang, nanti ada teman-teman yang pemula itu pasti hubungin kita, Pak, tolong saya dibimbing untuk nulis. Nah, nanti pasti ada, nanti Pak Joko Supono pasti dapat bimbingan lah, gitu, dapat fee. Atau Pak Joko Supono udah banyak terbit, banyak publish, high index-nya tinggi, nanti pasti diundang-undang webinar, nanti dapat pemasukan gitu. Terus nanti membimbing teman-teman mahasiswa yang lain pasti dapat secara keuntungan ekonomi, itu Pak. Di situ pasti dapat lah gitu. Dan terbukti sekarang banyak orang menulis kan berarti keuntungan ekonominya pun ada gitu. Ibu Erlina Yustanti, mohon berkenan bagaimana bila artikel kita di-reject namun sangat berminat publish di jurnal tersebut, bolehkah kita tingkatkan kualitas paper kita dan kita submit? Boleh, Bu. Ini sering ya. Saya juga sering dulu ditolak, perbaikin karena pengen di jurnal tersebut. Pertama tolak, kedua suruh revisi sampai 4 kali baru berhasil. Boleh, Bu, boleh. Jadi diperbaikin aja sesuai komen-komen dari editor reviewer, kemudian disubmit ulang, bisa. Ibu Chen Wei, apa yang dimaksud dengan artikel discontinued di Scopus? Nah, maksudnya ini kan jurnal-jurnal banyak yang terindeks Scopus kan, terindeks Scopus. Nah, Scopus itu tiap bulan mengadakan evaluasi terhadap jurnal-jurnal. Jika ternyata hasil evaluasi itu hasilnya di bawah standar, dia langsung discontinue. Di bulan berikutnya artikel yang terbit itu tidak terbit lagi. Dan biasanya Scopus mengeluarkan list jurnal discontinue di webnya. Jadi kita nanti update di situ tiap bulan bisa download gitu ya. Jadi apa yang dinilai Pak nanti banyak ya, dari mulai laporan predatory gitu, terus kemudian dari radarnya, radar maksudnya distribusi autor ya. Apa kalau autornya cuma dari negara-negara itu aja, dari Indonesia, dari Malaysia, kemungkinan konditornya kurang bagus. Tapi kalau autornya dari distribusi merata 5 benua, itu bagus, dia poinnya tinggi. Ibu Aristiani, silahkan untuk kolom chat. Terus udah itu aja ya. Dari Apakah Bapak ada lagi? Afriyudin, Pak. Untuk penulisan artikel, apakah ada standar umumnya yang menjadi kunci agar mudah diakses, Pak? Selain tentu saja menggunakan format template yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Agus. Standar kunci umum ya, yang general, untuk bisa mudah diterima, gitu Pak. Ya, untuk mudah diterima, yang pertama ya, memang kita pertama lihat jurnal tujuan ya. Karena gaya selingkuh, gaya penulisan di jurnal-jurnal, tiap jurnal itu berbeda. Pertama kita bidik dulu jurnal mana yang akan kita tuju. Nah, jurnal yang kita tuju, kita lihat, pertama kita sesuaikan scope, template, kemudian terus cara penulisan artikel-artikel yang terdahulu yang sudah terbit gitu. Itu kemudian bisa diterima, Pak. Yang penting di jurnal tujuan itu scope-nya kita sama, terus kita ikuti gaya template, kita ikuti metode-metode atau kualitas artikel yang telah terbit sebelumnya kita pelajarin, ternyata nggak jauh beda sama artikel kita, kemungkinan terbit, Pak. Walaupun bisa jadi terbitnya lama, karena mungkin antrian banyak, ya, gitu. Minimal di 5, gitu. Itu, Pak. Baik. Nih, Ibu Erlina Yustanti, apakah ada jasa pendampingan coaching klinik dari Bapak? Jika ada, bagaimana mekanisme? Nanti ini hubungin Ibu moderator ini. Nanti Bu moderator menjawabnya secara japri ini ya. Baik, nanti akan disampaikan informasinya. Ini ada lagi Pak, tadi ya. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Salam dari MTI 21 ya. Salam kembali dari MTI 7 ya. Kalau materi ada lagi? Udah semua ya? Udah semua ini ya? Ada ini Pak, dari Bapak Ilham untuk submit jurnal multidisciplinary Pak, kesehatan Scopus yang recommended tapi terjangkau. Kira-kira Bapak Agus ada informasi nggak? Ya, pertama Bapak bisa cari sendiri, buka aja Skimago, nanti skopnya tulis health, kesehatan. Nanti cari yang, kalau Bapak pengen yang Q4 lah, yang lebih murah, nanti cari Q4 gitu. Itu bisa, nanti banyak jurnal bisa Bapak pilih sendiri gitu. Kalau saya ditanya ada yang recommended, ya saya harus nyari dulu gitu.
nanti baru dikasih tahu hasilnya gitu Pak. Ya, nanti nggak apa, nanti japri saya aja, nanti saya bantu cari gitu. Saya nggak bisa nyari sekarang, harus saya cari dulu gitu Pak. Tapi Bapak bisa cari sendiri, buka skimagojr.com gitu. Oke, ada lagi? Betul, oke. Tadi terkait dengan jurnal-jurnal yang discontinue nih Pak Agus, tadi agak sedikit menarik ya, karena kita udah seneng gitu ya, jurnal kita keterima ketika publish itu di jurnal yang Scopus, tapi tiba-tiba bulan depan itu discontinue. Nah, itu ada kemungkinan dia bisa balik lagi jadi terindeks Scopus lagi atau bagaimana ya Pak? Bisa Bu. Sudah banyak sih jurnal yang balik lagi. Jadi dia discontinue tahun ini. Terus kemudian registrasi lagi dia. Tentunya perbaikan-perbaikan disampaikan di Scopus, tapi biasanya 2 tahun, butuh 2 tahun. 1-2 tahun baru bisa terindeks lagi itu. Nah, kan di Scopus ada data list discontinue kan itu. File Excel nanti Ibu buka. Di kolom 1 ada list discontinue, di kolom 1 lagi ada list yang terindeks bulan ini. Nah, itu ada jurnal-jurnal baru yang masuk di situ. Itu bisa jadi ada jurnal-jurnal yang lama masuk lagi di situ bisa. Kalau ditanya bisa nggak masuk lagi, jawabnya bisa. Gitu. Dan sudah banyak yang masuk lagi. Oke, jadi kita harus update juga ya Pak ya, kalau kita mau publish begitu ya, mungkin ketika tahun lalu kita submit itu masih bagus, ratingnya dia ada di Q2 gitu ya, tiba-tiba bisa langsung discontinue begitu ya Pak ya? Ya, ini menjadi kasus di seluruh dunia ya teman-teman akademisi. Misalkan kita submit punya artikel, submitnya jurnal Q1 yang bagus, kita cek di Skimago masih terindeks. Kita cek di Scopus, datanya masih terindeks. Kita kirim email ke Scopus langsung, datanya bilang Scopus ini masih bagus, masih terindeks. Dari data ini mereka langsung submit. Seiring berjalannya waktu, 1, 2, 3 bulan sampai setahun, di tengah jalan ternyata jurnal ini discontinue, gitu kan? Kita nggak tahu kan. Nah begitu terbit, akhirnya apa? Discontinue, gitu. Jadi artikel kita tersebut akhirnya dianggap sudah tidak terindeks Scopus. Ini banyak kasus ya. Caranya gimana? Caranya bertahap, kita harus monitor tiap bulan. Gitu. Kita submit, prosesnya ternyata 8 bulan. Bulan kedua, tanya lagi Scopus, mending di email Scopus bulan kedua. Suatu saat di tengah jalan, Scopus bilang, ini sudah discontinue per bulan depan. Langsung kita tarik artikel itu dari jurnal itu. Kita tarik dengan alasan bahwa jurnal Anda sudah tidak terindeks Scopus bulan depan, atau discontinue bulan depan. Itu strateginya seperti itu, Bu. Kita harus aktif monitor. Gitu. Karena discontinue tidak itu sekarang masih tidak bisa diprediksi. Bulan ini masih terindeks, masih bagus, kita email ke Scopus, staff Elsevier juga balas, oh ini masih terindeks Pak. Tapi tahu-tahu bulan depan dia udah muncul di list, discontinue juga ada banyak gitu. Nah itu Bu, jadi paling aman sih Ibu, kalau pengen aman, submit di jurnal yang publishernya bagus, Elsevier, Emerald gitu. Tapi ya kalau yang bayar ya tinggi gitu biayanya. Tapi lebih aman dibanding jurnal yang di luar publisher itu. Kalau jurnal Elsevier saya jamin 99% aman. Karena Scopus punya Elsevier gitu kan. Masa mendiscontinue jurnal sendiri. Gitu, Bu. Ya, barangkali ada yang ditanya lagi, silahkan. Masih ada 30 menit. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, open mic ya. Bapak Agus di sini masih punya banyak waktu untuk bisa menjawab sharing dari Bapak Ibu nih tadi. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Agus tadi ada kalau misalkan tadi sudah discontinue begitu ya Pak, itu baiknya ke depannya itu si artikel itu kita stop dulu aja begitu ya Pak ya. Jangan kita lanjut dulu, kita tarik dan kita cari publisher lain yang lebih meyakinkan begitu ya Pak. Ya, kalau belum terbit. Gitu. Kalau belum terbit. Kalau sudah terbit, sudah terlanjur, sudah tidak bisa ditarik. Kalau sudah terlanjur terbit, itu nggak bisa Bu. Tapi jangan khawatir, itu masih dipakai, dibuat JAD, Jabatan Akademik Dosen, dianggap sebagai jurnal internasional biasa. Masih punya ada nilai kumnya, jangan khawatir. Mungkin kalau dia Scopus 40, sekarang jadi 20, turun 20 lah. Terus paling aman sih, submit di jurnal yang double index.
Jadi cari jurnal yang terindeks Scopus dan WOS, Web of Science. Jadi kalau Scopusnya discontinue, masih dia dianggap sebagai jurnal internasional berreputasi karena masih terindeks WOS gitu. Atau salah satu discontinue masih bisa masuk kriteria internasional berreputasi. Kalau dua-duanya discontinue baru udah nggak bisa masuk, tapi jarang sih. Paling kebanyakan yang discontinue sih Scopus saja. WOS-nya jarang gitu. Nyari jurnal yang double index itu lebih aman. Atau publish di jurnal Elsevier gitu. Ya, kalau kita punya kantong tebel atau yang free tapi ya mungkin artinya 2 tahun 3 tahun seperti itu dan artikel kita tidak bisa dibaca umum gitu. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan kepada Bapak Agus bisa langsung Ini ada open lagi mic. nih. Bagaimana cara kita mengetahui jurnal tersebut double index? Jadi Ibu buka di jurnalnya, link jurnalnya, search kata indexing. Nanti klik, nanti pasti ada list indeks di situ, Scopus, WOS, terus DOAC, Copernicus. Nah, di situ Bu nyarinya. Ibu punya tujuan jurnal apa? Buka linknya, cari tulisan indexing. Ibu klik di situ, gitu. Ya, pasti ada. Dan setelah ada muncul di situ, misalkan saya jurnal A, saya cek indexingnya ada indeks Scopus, WOS, Ibu verifikasi. Jangan percaya yang ditulis di jurnal. Langsung buka jurnal link Scopus, buka di web Scopus, masih terindeks ya jurnal ini. Terus buka di WOS juga masih enggak gitu. Ya, verifikasi ya. Itu Bu. Terus publisher MDPI apakah aman sih Pak? Nah, ini Elina Yustanti. Nah, MDPI ini banyak diburu oleh penulis dari Indonesia, Malaysia. Takutnya nanti radarnya dia kondisinya kurang bagus, ya radarnya, ya radarnya kurang bagus. Ya sejauh ini sih masih aman ya, nggak tahu mungkin sebulan 2 bulan lagi. Tapi kalau lihat sih radarnya, distributornya dia kurang bagus ya. Distribusi jurnal yang bagus, yang digemari Scopus ya sekali terbit, autornya itu dari 5 benua. Paling enggak 3 benua lah, Asia ada, Afrika ada, Amerika ada, Eropa ada. Gitu. Kebanyakan MDPI ini kebanyakan Indonesia dan Asia masih. Gitu. Tapi tetap dimonitor aja Bu, gitu. MDPI. Terus share alamat email Scopus, email Scopus ya Elsevier supportcontact@elsevier.com. Ibu buka aja website Elsevier www.elsevier.com, nanti klik kontak. Nah, di situ ada email kontaknya, Bu. Atau isi formulir di situ bisa. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic. Sambil menunggu pertanyaan Pak Agus, bagaimana kalau dari Pak Agus sendiri pengalamannya, apakah pernah ada ketika publish jurnal tiba-tiba discontinue begitu Pak Agus? Ya, banyak juga yang discontinue itu. Yang pernah saya terbitin banyak juga yang discontinue ya. Karena apa? Kita sudah mau submit jurnal, kita udah cek di Semimago, udah cek di Elsevier, udah email ke Scopus ya, bagus kita submit. Terus kemudian terbit. Nah, baru beberapa hari terbit, ternyata dia discontinue gitu. Ternyata di data Scopus discontinue ada, nah, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah terlanjur gitu. Itu kebanyakan sih jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip publishernya menengah kecil ya gitu, menengah kecil. Tapi selama ini yang saya terbitin di publisher besar, Emerald, Elsevier ada, itu nggak pernah discontinue gitu. Kalau saya lihat list discontinue di Scopus, kebanyakan penerbit kecil gitu. Gitu. Biasanya penerbit kecil ini jadi jalan pintas buat mahasiswa gitu, karena memang satu sisi mau mahasiswa S2, S3 dikejar lanjut sidang akhir, sidang terbuka harus jalan singkat gitu. Salah satu solusinya ya buat teman-teman mahasiswa di sini, mumpung masih ada waktu, sekarang udah mulai coba-coba buat artikel gitu, terutama untuk jurnal internasional gitu ya. Gitu. Berdasarkan pengalaman itu ya sekarang kita kalau nyari artikel, nyari jurnal yang pertama yang benar ya,
double index itu masih aman gitu. Double index. Itu aja ya. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu bisa langsung open mic untuk yang ingin bertanya terkait tadi ya strategi publikasi untuk artikel jurnal berkualitas, berkuantitas, dan beretika yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus, dimulai dari pengenalan apa itu artikel, jurnal, bagaimana proses publikasi artikel, ya, akun-akun publikasi. Ya, ini ada lagi pertanyaan ini, Bu. Ya, silakan Pak. Apakah elok bila kita email editor dikarenakan posisi review kita pending agak lama? Boleh, Bu. Itu wajib ngingetin editor. Karena apa, saya juga editor ya. Begitu artikel yang masuk itu ada ratusan ribuan, Bu. Ratusan ribuan. Kita prioritasin yang hubungin kita. Jadi kalau ada yang email saya, Pak ini artikel saya gimana? Aduh iya, tak cari-cari. Oh ada nih. Langsung saya kasih review, langsung saya kasih hasilnya gitu. Karena ada ratusan. Kalau jurnal yang gede pasti ada ribuan gitu. Kan kita nggak mungkin satu harus butuh waktu. Pertama kita prioritasin yang hubungin kita dulu gitu, atau yang kenal kita dulu gitu kan, ya kita buka apa adanya ini, editor seperti itu ya, yang kenal saya dulu atau hubungin saya proses gitu. Kalau nggak ada ya sampling saya proses gitu. Karena banyak Bu artikel yang masuk ke kita, boleh Bu, itu hak Ibu, hak autor untuk menyatakan update papernya gitu, sampai ditolak atau diterima itu hak Bu. Dari Ibu Mikaria, Pak? Ya, Pak Agus saat ngirim artikel pernah enggak ditolak? Sering. Bukan pernah, Pak. Sering dulu kan. Dan saat ditolak, Bapak melakukan apa? Pertama saya revisi, lihat komentarnya ya. Ditolakannya apa? Kalau ditolaknya kan banyak macam. Ditolaknya pertama karena artikel di jurnal itu udah penuh, yang antri banyak. Kan nggak mungkin kita paksain kan gitu. Ya cari jurnal lain gitu. Kalau alasannya itu. Kalau alasannya artikel ini harus penuh perbaikan ini. Kalau kita pengen masih tetap submit jurnal itu, kita perbaikin. Kalau enggak, kita cari jurnal lain gitu. Ya, jadi bisa kita perbaikin atau kita bisa cari jurnal lain. Jadi nggak pernah berhenti. Gitu. Kalau artikel kita ditolak di jurnal A dan kita nggak bisa perbaikin, kita perbaikin sebisanya, cari jurnal lain gitu. Jadinya tetap semangat nulis ya. Banyak teman-teman yang baru nulis pertama langsung ditolak dan kata-kata reviewer itu pedas sekali gitu. Wah langsung down dia kan gitu. Ya memang reviewer kan yang direview banyak gitu kan. Satu-satu. Ya mungkin dia nulis asal-asal aja gitu. Ya dia akhirnya nulis komentar, "Oh, artikel Anda ini artikel internasional rasa skripsi." Oh, langsung dia down gitu kan. Gitu. Terus Pak Agus, jika artikel kita masih review, masih revisi, masih revisi atau ditolak, apakah bisa kita tarik dan submit di jurnal lainnya? Nah, kalau artikel kita dalam proses review, ya baru udah masuk proses review, kalau Ibu pengen nolak, terpaksa pengen narik, coba aja kirim email ke editor, Pak, artikel ini saya tolak, saya tarik, kasih tahu alasannya A, B, C, D. Tapi kalau reviewernya baik hati, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau reviewernya saklek pada aturan, nggak boleh karena sudah masuk proses review. Tapi itu Bu, jadi ini tergantung kebaikan reviewer editor nih gitu. Secara etika sih nggak boleh ya kalau masih revisi sebelum ditolak loh. Sebelum ditolak masih review itu ditarik kurang etis. Tapi nggak salahnya mencoba gitu. Kalau terpaksa misalkan ada mau jurnal yang lain, dapat jurnal lain yang lebih tinggi reputasinya nggak apa-apa, tapi sampaikan setelah emailnya ke editor, nanti keputusan mutlak di tangan editor. Kalau editor bilang nggak apa-apa ditarik, oke, berarti alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa, editor bilang, oh ini udah proses review, nggak bisa, ya disyukurin juga, karena memang secara etika udah seperti itu, gitu. Itu Bu ya, Bu Puji Rahayu, gitu. Kecuali udah ditolak itu ya submit aja di jurnal lain, kalau enggak perbaikin submit lagi gitu. Jadi ada beda-beda, lagi tergantung dengan jurnalnya ya Pak ya? Ya betul Bu, tergantung dengan jurnalnya gitu, beda-beda. Nih Bu Erlina Yustanti lagi nih.
Saya pernah sudah mengikuti review hampir putaran kelima di jurnal Q1 selama 5 bulan dan menggunakan live list, tapi tiba-tiba setelah beberapa hari dikirim email rejected dengan alasan tim saintifiknya keberatan. Apa sebaiknya saya lakukan, Pak? Rasanya sia-sia 6 bulan. Nah, ini udah sering terjadi, Bu, seperti ini ya. Ini bukan masalah Ibu aja, tapi masalah seluruh teman-teman peneliti di seluruh dunia seperti ini ya gitu. Sama. Karena apa? Review jurnal itu bertahap ya. Apalagi jurnal Q1 yang reviewnya 2 orang, screening editor. Pertama screening editor. Editor ini bilang bahwa ini layak dilanjut atau enggak untuk review gitu. Nah, kemudian reviewer pertama, reviewer kedua ngasih catatan ya, diterima atau enggak. Bisa jadi editor, reviewer pertama, kedua, oke, akhirnya layak terbit. Tapi nanti ada meeting board namanya, meeting editorial board. Itu mutusin apakah ini layak terbit apa enggak. Itu keputusan terakhir ya. Jadi antara editor, reviewer, dan pengelola jurnalnya meeting. Nah, itu. Bisa jadi yang tadi layak dipublish bilang oleh editornya, bisa jadi hasil meeting ini bilang, oh ini di-reject. Bisa jadi seperti itu, Bu. Karena lihat mungkin ada artikel lain yang lebih menurut mereka dianggap berkualitas dan dianggap bisa mendatangkan citasi banyak. Karena kalau citasi banyak kan menguntungkan jurnal kan nanti. SDR-nya bisa naik, impact faktornya bisa naik. Itu, Bu. Bisa saja terjadi seperti ini gitu. Karena review itu bertahap ya. Editor, screening, reviewer 1, reviewer 2 sampai editorial board meeting gitu. Itu. Bisa saja Bu seperti ini. Ini Bu baru 5 bulan. Teman saya dulu aja 1,5 tahun baru dapat kabar, oh pertama dibilang layak, terus ini langsung di-reject gitu. Biasa Bu, ini masalah di seluruh dunia, jangan khawatir. Ibu banyak temannya dan tetap semangat. Lagi Bu. Ulun ya Pak. Ya. Ibu Dewi Ambarwati. Bagus, kita merasa data di artikel kita sudah baik. Karena ada beberapa artikel lain yang mempunyai data mirip bisa terbit. Apa kita perlu nambah data atau perkaya pembahasannya, Bu? Nah, Ibu perkaya data, perkaya pembahasannya lebih bagus. Kalau ada waktu, terus ada tenaga, ada pikiran, boleh Bu, itu lebih bagus. Tapi kalau Ibu nilai sama, udah cukup, nggak apa-apa. Gitu. Pas saya udah cukup lah, data seperti ini, materi seperti ini. Jadi saya mau ngerjain artikel lain, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi saya harus lebih bagus nih dari mereka. Saya harus punya banyak novelty. Saya pulangkan waktu, itu nggak apa-apa. Gitu. Ditambah nggak apa-apa, terus dibiarin nggak apa-apa gitu. Terus nanti tunggu komentar dari reviewer atau editor gitu. Kalau reviewer editor ada tambahan itu wajar lah. Karena reviewer itu ya dia digaji untuk ngasih catatan-catatan gitu. Kalau nggak ada catatannya nanti dia nggak kerja kan. Bukti kerjanya ya ngasih catatan. Walaupun catatannya menurut kita itu bertentangan tuh wajar, ikutin aja. Yang penting terbit gitu. Itu ya. Oke. Bu Puji Rahayu. Bagus, sebagai mahasiswa S2 atau S3 yang punya kewajiban publis, kapan sebaiknya kita mulai persiapan artikel supaya memenuhi syarat sidang? Jika di awal-awal takut kena discontinue. Kalau mepet waktu saat kita butuh ternyata belum publis, bagaimana menyikapinya? Nah, ini Ibu konsultasi dulu dengan kampus masing-masing, karena kebijakannya beda-beda. Ada kampus yang menyatakan bahwa kewajiban publikasi ini harus menyanturkan nama pembimbing promotor. Mau nggak mau kan kita nunggu SK itu, gitu. Nunggu SK promotor atau SK pembimbing. Ada kampus yang bilang publikasi nggak apa, yang penting nama mahasiswa penulis pertama, penulis kedua, tiga, empat, boleh teman-temannya, boleh orang lain. Ada yang seperti itu. Kalau seperti itu bisa di awal kita kuliah, bisa ya. Tapi kalau kewajiban publikasi ini harus menyatakan nama promotor, pembimbing, itu ya mau nggak mau harus keluar SK ini dulu gitu. Dan kalau seperti ini biasanya banyak yang telat karena SK itu dibuat mungkin setahun 2 tahun, setahun sebelum lulus gitu, atau beberapa hari sebelum proposal. Nah gitu. Jadi solusinya sebaiknya SK itu dibuat ya 1 semester 1 lah kita masuk untuk program S2 S3. Kasihan juga mahasiswanya nanti terlalu lama kan gitu. Ya, itu nanti ini diskusi dengan kampus masing-masing, Bu. Ya. Tadi saya bilang kalau yang penting mahasiswa penulis pertama,
S2 bebas itu nggak masalah ya. Bisa mulai dari saat masuk semester 1. Tapi kalau promotor harus mencantumkan nama promotor, ya nunggu SK-nya gitu. Dan Ibu mendesak kalau SK-nya dikeluarin semester 1 atau 2 gitu. Itu bisa gitu. Gitu. Nih. Jika di awal-awal takutnya ya betul. Itu Bu Puji Ayu. Terus ya itu Bu jawabannya, nanti kalau kurang puas bisa japri aja nggak apa-apa gitu kan. Ya sementara itu gitu. Apa keuntungan jika kita menjadi reviewer jurnal, Pak? Nih, Bu Aris Setiani. Ya keuntungannya banyak. Pertama, nambah wawasan ya. Jadi kita artikel yang masuk, yang kita review itu banyak stylenya ya. Banyak style dan metode, itu beda-beda. Jadi kita bisa mendapatkan insight, mendapatkan ilham gitu kan. Mendapatkan ilham, pangsit gitu kan, dari artikel-artikel yang kita review. Kok ada bikin artikel yang seperti ini ya, unik nih. Bisa saya dalam tanda kutip bisa saya duplikasi, nah, bisa seperti itu. Nah, itu ya bisa. Manfaatnya banyak ya. Di samping itu banyak jurnal yang ngasih honor ke reviewer. Pertanyaan Pak Joko tadi, kalau kita banyak nulis artikel bisa menjadikan ekonomis, bisa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan Pak Joko, apakah kalau jadi reviewer bisa nambah ekonomis? Ya bisa. Karena beberapa reviewer ngasih honor, beberapa jurnal ngasih honor ke reviewer gitu. Per paper berapa gitu, berapa ratus ribu ada Pak seperti itu. Makin banyak yang direview, ya kantongnya makin tebal gitu kan, gitu. Apalagi jurnalnya reputasinya tinggi gitu kan, gitu. Apalagi jurnal internasional gitu. Itu Pak, Bu Aris Setiani ya, namanya Aris, tak kira Bapak. Terus Bu Puji Rahayu lagi, etika atau idealnya urutan nama penulis dengan nama promotor bagaimana Pak? Nah ini banyak pertanyaan dan keluhan dari teman-teman mahasiswa. Ini direkam nggak ini? Direkam nih Pak. Oh direkam, nggak apa-apa lah ini. Bisa nanti diedit berpendapat. Pak. Ya, berpendapat. Etika publikasi, penulis pertama adalah memberi kontribusi paling banyak ke autor. Kontribusi belum dalam bentuk apa? Pertama memberikan ide, memberikan model, dan ngetik. Ya itu paling banyak. Kalau skripsi, tesis, disertasi, penulis pertama itu secara etika loh, itu secara etika penulisan itu harusnya mahasiswa, gitu, mahasiswa. Terus pembimbing promotor itu secara etika tidak masuk sebagai penulis 2-3 kecuali mereka memberi kontribusi terhadap artikel itu, bantu nulis, bantu nyariin referensi itu. Kalau sekedar mereview itu nanti masuknya di ucapan terima kasih mereka. Promotor 1, 2, 3, pembimbing 1, 2, 3 itu masuk ucapan terima kasih. Ya, karena mereka kan mereview, ngasih masukan, kecuali mereka berkontribusi ikut membangun artikel itu. Tapi kenyataannya kan di kita kan promotor nomor 2, 3, 4 gitu. Bahkan ada yang bilang promotor, kamu tak bantu, tapi nanti saya nomor 1 ya ditulis, ada seperti itu. Yaitu secara etika sih kurang sih. Kemarin saya mengikuti webinar Elsevier, pertanyaan hal ini ya memang seperti itu. Itu kalau untuk tesis, skripsi, disertasi, promotor bimbing itu secara etika ya ditaruh di ucapan terima kasih Bapak ini yang sudah membimbing. Nama penulis ya satu orang itu mahasiswa. Kecuali pembimbingnya ikut bantu nulis gitu. Bantu membangun, menyusun artikel atau tesis itu. Itu Bu Puji Rahayu. Seperti itu Bu. Apakah etis kalau promotor minta jadikan nama pertama? Saya jawab tidak etis. Nah, udah tadi tidak etis. Tidak pernah kan bimbing mahasiswa, Pak, namanya tak nggak usah taruh di ucapan terima kasih aja. Lagi Pak, namanya tak cantuminnya. Ya, mana artikelnya sini? Saya tambahin. Saya tambahin referensinya. Saya tambahin kata-katanya, literaturnya. Nah, baru boleh saya masukin karena ikut membangun. Yang penting ikut membangun ya, bukan ikut mereview. Membangun. Kalau mereview dimasukin, nanti reviewer jurnal minta dimasukin. Saya punya nanti ya kasih tulis ya itu Bu Puji Rahayu gimana Bu ya mungkin ada yang lain. Baik. Ada lagi nih Pak. Apakah jurnal yang termasuk Q1, 2 ini ada lagi terakhir Buluk Mawati
Apakah jurnal yang termasuk Q1, Q2 cenderung lebih aman dan jarang berubah menjadi jurnal discontinue jika dibandingkan Q3, Q4? Belum ada jaminan, Bu. Tidak. Selama ini banyak jurnal Q1 yang discontinue, banyak jurnal Q2 discontinue, banyak jurnal Q4 bertahan, banyak jurnal Q3 bertahan, banyak jurnal Q4 tahun ini, tahun depan langsung loncat jadi Q1 banyak. Banyak jurnal Q1 tahu-tahu jadi Q4 banyak. Ini belum Bu, seperti ini. Q1, Q2 kecuali Q1, Q2-nya jurnal Elsevier, nah, atau jurnal 4-nya Elsevier, itu mungkin 80% dijamin itu aman gitu. Itu kan Bu, tetap kita saling ngecek gitu. Bagus, apa pendapat Bapak bagi orang-orang yang menjadikan jurnal sebagai bisnis? Nah, ini pertanyaannya artikel atau jurnal nih? Gitu. Mungkin dijelasin lagi ya. Kalau jurnal sudah terbukti, kalau jurnal sudah terbukti bisa jadi bisnis. Ya, Elsevier sendiri pun bisnis itu kan, Elsevier bisnis. Ya, mereka dapat masukan dari jurnal-jurnalnya gitu. Penerbit dapat masukan dari mana? Dari jurnal kan. Gitu. Beberapa LPPM universitas dapat masukan dari jurnal ya. Itu sebagai bisnis. Jurnal ya. Jadi bisa jadikan bisnis pemasukan ya, karena wajar kan. Mereka untuk mengelola jurnal juga butuh biaya ya secara ekonomi. Untuk memaintain websitenya butuh biaya, membayar reviewer, membayar editor, gitu, membayar perizinan indeks ke Scopus atau iuran ke DOAJ. Indeks itu kan kita iuran itu berapa dolar per bulan. Mereka nyewa Turnitin, mereka nyewa software Mendeley dan sebagainya. Mereka juga butuh biaya jurnal kan. Gitu. Mereka juga butuh pemasukan. Adanya pemasukan dan biaya ini, jika pemasukannya besar, timbulnya untung. Nah, disinilah muncul bisnis gitu. Ya kalau pengelola jurnal untuk bisnis sih nggak apa-apa ini. Maksudnya jurnal-jurnal gitu. Tapi kalau artikel ya walaupun beberapa orang banyak yang menjadikan bisnis ya. Ya bisnis nggak apa-apa sih. Yang penting masih dalam tanda kutip wajar-wajar aja. Ambil profit 10%, 20% gitu. Ini Bu, meminta biaya submit lebih mahal dari seharusnya. Nah ini bisa juga ya, ini banyak terjadi juga sih gitu. Nah, ini kan, ya saya juga pernah seperti ini, ada orang submit ya sama halin aja 10% gitu. Karena apa? Kita bantu submit, bayar kan kita pakai PayPal, pakai kartu kredit juga kan dapat biaya admin kan gitu. Ya harus dilebihin gitu. Ya ini sebenarnya sih banyak hal terjadi ya tapi ngambil lebih mahal nggak apa-apa, tapi jangan sampai 2 kali, 3 kali, 10% mungkin itu aja jasa wajar. Misalkan saya submit ke orang, nanti orang bantu saya submit karena kita nggak tahu jurnal mana yang lebihin biaya submit, tapi ngomong di awal nih biayanya lebih dari segini ya, kalau enggak Bapak bayar sendiri aja gitu. Ini tak lebihin 10%, 20% nggak apa-apa ya untuk kartu kredit, ya nggak apa-apa gitu. Ya penting sukarela aja sini. Tapi jangan sebagai bisnis yang menguntungkan, maksudnya misalkan biayanya cuma $500, dibikin 1.000, nah itu nggak boleh ya. Ketika masuk dan itu memberatkan. Ya misalkan 500, ngambil profit ya 50, 550 itu wajar. Gitu. Ya karena kita kan mungkin dibantu juga kan gitu seperti itu. Dan ini praktiknya banyak sih. Ya praktiknya ada juga yang minta fee banyak ya sampai 100%, 200%. Itu enggak kewajiban sih. Tapi kalau ada yang dia punya power, wah harus submit ke saya nih. Sekian, kalau mau nggak mau ya dia nggak bisa submit. Nah itu nggak boleh seperti itu. Itu ya Bu Puji ya. Gitu. Memang ada Pak yang sungguh teganya 7 kali. Nah, ada Pak Niko banyak. Enggak 7 kali 10 ada. Bapak ikut aja WAG apa itu? WAG kolaborasi atau WAG dosen Republik Indonesia itu ada yang nawarin itu. Jurnal Q2 ini 20 juta, 30 juta gitu. Yang kerja, tapi saya tahu jurnal itu paling cuma 700 US, paling 11 juta, paling 10 juta gitu. Nah, itu. Saya punya buktinya itu masih tersimpan WAG saya gitu. Gitu. Ada Pak seperti itu. Ya kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa gitu ke situ. Gitu. Tapi kalau
Yang repot lagi kalau memaksakan gitu. 10 kali pun ada kok seperti ini. Ya, Pak Niko nih, Pak Niko. Atau Pak Niko pernah kali ini 7 kali. Biasanya tadi itu Pak ya pakai powernya itu ya, jadi kayak agak mungkin sedikit memaksa begitu ya Pak ya, kalau nggak submit ke saya nanti. Sampai 10 kali pun kalau kita ikhlas kan nggak apa-apa, Bu. Ikhlas Pak, duit saya banyak, terus apa itu saya hitung-hitung bantu Bapak gitu kan. Hitung-hitung bantu Bapak, ngamal ke Bapak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau 2 kali keberatan ya sebaiknya jangan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kalau tadi yang dibahas kuantitatif, kualitatif kan lebih banyak diterima kuantitatif. Kalau dengan literatur review, kira-kira ada kemungkinannya seperti apa Pak di jurnal Scopus? Literatur review selama ini belum pernah ada yang diterima Scopus, Bu. Literatur review. Jadi jurnal-jurnal itu terima literatur review. Saya pernah Pak. Kenapa Bu? Jurnal pertama disertasi kan literatur review yang bantu Pak Agus diterima Scopus Q3. Q3. Tapi kan itu baru planning kan. Belum literatur review. Maksudnya next recommendation. Ya kan? Future research begitu ya, Pak? Ya, ya. Jadi dia literatur review. Kalau full literatur review, kadang ada literatur review, tapi nanti bahwa dia akan bilang bahwa nanti akan melakukan penelitian lanjut kuantitatif dengan ini model ini itu bisa. Tapi kalau murni literatur review itu nggak bisa. Biasanya literatur review itu yang diterima yang ahli pakar melakukan literatur review itu bisa diterima gitu. Kayak Hair kan dia pakar Smart PLS tuh. Banyak itu artikel literatur review-nya banyak diterima karena memang dia udah pakar profesor di situ kan gitu. Levelnya udah profesor ke atas gitu luar negeri, bikin literatur review itu diterima. Gitu. Nah, nggak sembarang orang dan nggak sembarang jurnal. Ada satu nanti cari ya, jurnal Scopus yang khusus terima literatur review. Ada satu itu. Tapi yang submit itu orang yang sudah punya high index Scopus berapa puluh gitu. Syaratnya itu. Gitu ya. Tapi kalau orang kita bagi pemula sangat susah. Kecuali kita yang nulis, penulis kedua nanti profesor siapa yang high index-nya udah tinggi. Udah 21, 25 gitu. Itu bisa. Baik, sama mungkin terakhir dari daftar pustaka ya Pak ya. Kalau misalkan untuk di jurnal internasional, apakah ada juga daftar pustakanya minimal dari berapa negara juga kita ambil begitu Pak? Supaya lebih memudahkan untuk diterima. Masing-masing kebijakan jurnal beda, Bu. Kalau kebanyakan jurnal Scopus, Elsevier ya, saya bilang yang paling bagus Elsevier, merekomendasikan bahwa daftar pustaka kalau bisa dari jurnal-jurnal internasional bereputasi dari Scopus semuanya dan punya DOI, nah gitu. Itu mensyaratkan seperti itu. Ya, atau punya link ya, seperti itu. Jurnal Sinta pun sekarang sudah mensyaratkan kalau bisa proporsinya daftar pustaka 50% dari artikel Scopus, 30% dari artikel Sinta, 20% dari lain-lain. Jadi kebijakan tiap jurnal beda-beda, Bu. Gitu. Tapi sebaiknya kalau kita pengen bagus artikel kita, ya referensi dari jurnal-jurnal internasional minimal atau internasional bereputasi. Ya nyarinya banyak, Bu. Di Skindirect, kalau udah langganan. Kalau belum ya di scholar.google.id tadi. Artikelnya, kata kuncinya cari, nanti tinggal klik tanda 2 itu muncul, tinggal copy paste apa stylenya gitu. Atau pakai software Mendeley bisa gitu. Itu Bu, beda-beda, makanya lihat gaya selingkungnya, template-nya dia atau author guideline gitu. Bisa. Baik, mungkin sepertinya sudah selesai Pak yang bertanya tadi di forum chat, juga mungkin yang tadi yang masih ingin raise hand terakhir mungkin diberikan kesempatan karena sudah jam 11 juga waktunya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, jadi Agus. Ada yang tanya. Jadi kalau banyak pertanyaan, mungkin kali ini mungkin belum pertanyaan ya. Nanti setelah sesi ini pas nanti mau lagi tiduran, lagi nyantai atau ada pertanyaan, silakan nggak apa-apa berlanjut gitu ya. Tiba-tiba dapat ilham pertanyaan atau ide, silakan ditanyakan gitu. Baik, kalau begitu kita
Pak Agus mungkin mau memberikan penutup sebelum kita foto sesi bersama ini, Pak. Oh ya, terima kasih ya sudah sampaikan sesi sharing ya, ini ada positifnya kita bisa nambah relasi network